Manajer gila jebak aku untuk dilecehkan. Sampai ajudanku datang dan dia kaget, dia tahu aku bosnya. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Jasen Adinata melangkah ke lobi utama Adinata Group. Jasen, seorang pria di awal usia 20-an, adalah anomali di dunia bisnis. Di usianya yang terbilang muda, ia telah menjadi nahoda bagi sebuah konglomerasi raksasa. Namun, wajahnya jarang menghiasi sampul majalah bisnis. Ia memilih hidup di balik tirai kekuasaan. Bagi dunia, Jasen adalah sosok CEO yang dingin, cerdas, dan terkadang kejam dalam mengambil keputusan. Bagi karyawannya, ia hanyalah mitos, suara tanpa rupa yang mengendalikan nasib ribuan orang. Hari itu, mitos itu turun dari singgasananya. Jasen tidak mengenakan setelan mahal yang dijahit khusus, melainkan kemeja katun murahan berwarna biru muda yang sudah sedikit lusuh, celana chino yang warnanya agak pudar, dan sebuah tas ransel usang yang seharusnya sudah pensiun bertahun-tahun lalu. Kacamata berbingkai tebal bertengger di hidungnya, menyamarkan sepasang mata tajam yang biasa memancarkan otoritas. Penampilannya benar-benar bertransformasi menjadi seorang pemuda canggung yang baru lulus kuliah. Jauh dari citra miliarder yang bisa membuat lantai marmer pun bersinar hanya dengan tatapannya. Ia sedang menjalankan sebuah operasi senyap yang ia sebut Proyek Akar. Beberapa bulan terakhir, ia mencium aroma busuk di salah satu divisi inti perusahaannya, divisi pemasaran. Divisi itu dikabarkan menjadi sarang inefisiensi dan, yang lebih parah, potensi korupsi. Jasen tidak suka mendengar laporan kering di atas kertas. Ia butuh menghirup udara busuk itu secara langsung. Dan untuk itu, ia harus menjadi salah satu dari mereka, seorang magang polos bernama Jasen. Tepat di belakangnya, berdiri tegak seorang pria berjaket hitam dengan air piece tersembunyi. Seolah-olah hanya seorang petugas kebersihan biasa yang sedang mengelap tiang. Pria itu adalah Seno, kepala keamanan sekaligus ajudan pribadi Jasen. Seno adalah bayangan Jasen, sosok yang tahu persis rahasia dan rencana bosnya. Jika Jasen adalah es yang membeku, Seno adalah api yang selalu siap membakar ancaman. Tatapan matanya lincah, memindai setiap wajah yang dilewati Jasen, memastikan tidak ada satupun jiwa yang mengenali pemilik asli perusahaan itu. Seno merasa cemas, melihat tuannya yang biasa duduk di kursi berlapis emas kini harus berbaur dengan kandang singa, penuh masalah. Yakin, Tuan? Saya bisa meminta tim intel untuk menyamar di dalam, tanpa Anda harus. Bisik Seno melalui komunikasi rahasia, suaranya dipenuhi nada keberatan yang tertahan. Tidak, Seno. Aku harus merasakannya sendiri. Kalau ada tikus, aku harus tahu dari mana sarangnya. Tetap di posisimu. Ingat, aku hanya Jasen, si magang bodoh. Jawab Jasen datar, langkahnya tidak terhenti. Begitu ia tiba di lantai divisi pemasaran, suasana kantor yang harusnya profesional terasa kental dengan aroma gosip dan hawa dingin. Meja-meja tampak berantakan, dan beberapa karyawan terlihat lebih sibuk mengutak-atik ponsel daripada menyelesaikan pekerjaan. Jasen mengamati semuanya. Sepasang matanya yang dingin menyimpan ribuan catatan mental. Pandangannya terhenti pada satu sudut. Di antara kekacauan itu, ada sebuah pulau ketenangan. Seorang gadis, yang di kemudian hari akan menjadi poros seluruh kisahnya, duduk dengan punggung tegak di kursinya. Gadis itu adalah Diva. Diva terlihat berbeda. Ia mengenakan blus sederhana, rambutnya diikat rapi. Ia bekerja dengan fokus yang hampir meditasi, jemarinya lincah menari di atas keyboard. Sesekali, ia menarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum tipis, senyum yang teramat singkat, seolah ia sedang menemukan kesenangan pribadi dalam pekerjaan yang berat. Jasen melihat kejernihan yang langka dalam lautan keruh. Diva adalah mercusuar kecil di tengah badai. Saat Jasen masih mengamati, sebuah suara bariton yang angkuh dan menggelegar menyambut kedatangannya, memecah keheningan yang tersisa. Selamat datang di kandang singa. Nak, jangan harap bisa bermalas-malasan di sini, kata suara itu, penuh intonasi meremehkan. Pria itu adalah Manajer Adit. Manajer Adit,
pria bertubuh besar dengan usia menjelang 40 tahun, adalah tipikal pejabat perusahaan yang merasa diri tak tersentuh. Rambutnya selalu licin karena minyak rambut, dasinya mahal, tetapi tatapannya selalu keruh, penuh perhitungan. Adit memancarkan aura arogansi yang terasa memuakkan bagi Jason. Adit adalah singa di kandang ini, dan ia menikmati kekuasaannya. "Kau Jason? Anak magang baru? Dari mana kau?" tanya Adit, nadanya lebih mirip interogasi daripada sambutan. Ia melayangkan pandangan menghina dari ujung rambut hingga ujung sepatu Jason yang terlihat murah. Jason membungkuk sopan. "Iya, Pak Adit. Saya Jason. Dari Universitas Pembangunan." "Hah, pembangunan? Kau pasti bodoh sekali. Kami di sini membangun bisnis, bukan trotoar." "Dengarkan baik-baik, Jason." Adit mencondongkan tubuhnya. "Di sini, kau harus bekerja seperti kuda." Meja itu, ia menunjuk ke sebuah meja reot yang letaknya tersembunyi di antara tumpukan arsip dan debu. "Itu milikmu. Anggap saja itu tempatmu bertapa sampai kau mendapatkan sedikit akal." Jason hanya mengangguk tenang, mengambil kunci loker kecil yang dilemparkan Adit ke atas meja. Meskipun hatinya mendidih melihat arogansi Adit yang menginjak-injak harga diri, ia harus menahan diri. "Aku datang bukan untuk balas dendam instan. Aku datang untuk menggali fondasi kebusukanmu," batin Jason. Hari pertama Jason adalah neraka yang dibuat oleh Adit. Jason diperintah untuk memfotokopi ratusan dokumen. Beberapa di antaranya terlihat seperti dokumen pribadi Adit yang tidak relevan dengan pekerjaan kantor. Ia juga harus mengantarkan kopi pahit Adit, yang selalu harus dibuat dengan suhu yang setepat-tepatnya, yang berarti Jason harus bolak-balik karena Adit selalu mencari kesalahan. Di tengah kesibukan memilah berkas yang berantakan di mejanya, Jason tiba-tiba menjatuhkan setumpuk kertas penting. Kertas-kertas itu berserakan di lantai, dan ia buru-buru memungutnya, merasa risih karena semua mata menatap. "Cepat, Jason. Jangan memperlambat pekerjaan orang lain." "Dasar tidak becus," suara Adit menggelegar dari biliknya. Tiba-tiba, sebuah tangan yang lembut meletakkan segelas air mineral dingin di sisi meja Jason. Itu adalah Diva. Jason mendongak, matanya bertemu dengan mata Diva untuk pertama kalinya. Diva tidak tersenyum lebar, tetapi matanya memancarkan kehangatan yang kontras dengan dinginnya suasana kantor. "Istirahat sebentar, Jason. Jangan terlalu dipikirkan. Air ini bisa menenangkanmu," bisik Diva, suaranya rendah dan penuh perhatian. "Terima kasih, Diva," jawab Jason. Suaranya sedikit tercekat karena kelembutan yang tidak ia sangka-sangka. Ia sudah terbiasa dengan nada bicara yang kasar, dan kebaikan kecil ini terasa seperti oase. Diva hanya mengangguk. "Tugas magang memang berat, tapi jangan sampai kau kehilangan semangatmu, ya. Mesin fotokopi di sana memang tua dan suka error." Sambil Diva kembali ke mejanya, Jason menghirup air dingin itu. Ia tahu Diva tidak hanya bersimpati, tetapi juga memberi informasi tersirat. Masalahnya bukan ada padanya, melainkan pada fasilitas kantor yang diabaikan atau disengaja. Momen singkat itu tidak luput dari pengamatan Seno, sang ajudan yang sedang menyamarkan diri sebagai petugas kebersihan. Seno menyeka keringat di pelipisnya, acting, tetapi matanya merekam interaksi Jason dan Diva. Gadis itu, dia tulus. Dia bisa menjadi kepingan penting, pikir Seno. Ia mencatat nama Diva dalam database rahasianya. Jason melanjutkan tugasnya. Setelah jam pulang kantor, ia sengaja bertahan, berpura-pura menyelesaikan tugas yang belum rampung. Ruangan divisi pemasaran mulai kosong, hanya menyisakan Jason, Diva, dan Adit yang terlihat sibuk di biliknya. Lebih tepatnya, sedang sibuk menelepon dengan suara pelan dan rahasia. Saat Adit pergi ke toilet, Jason mendekati meja Adit. Ia melihat sebuah laporan proyek yang tebal. Dengan kecepatan dan keahlian seorang CEO yang terbiasa memproses data kompleks, Jason hanya membutuhkan waktu 5 detik untuk menangkap inti dari laporan itu. Dana 500 juta rupiah untuk biaya operasional acara. Padahal acara itu sudah dibatalkan 2 bulan lalu. Jason menajamkan pandangannya. Tiba-tiba, ia mendengar langkah kaki Adit kembali. Jason segera berbalik dan mengambil sapu, berpura-pura membantu Seno membersihkan lantai. "Magang.
Kenapa kau masih di sini? Pulang sana. Kau tidak digaji untuk lembur. Hardik Adit, tatapannya curiga. Maaf, Pak Adit. Saya hanya membantu Pak Seno, petugas kebersihan. Pekerjaan saya banyak yang tertunda, jawab Jasen dengan nada yang dibuat polos dan sedikit canggung. Adit mendengus. Jangan sok pahlawan. Cepat pulang. Dan ingat, kau tidak tahu apa-apa tentang pekerjaan di sini. Jaga lidahmu. Ancaman itu nyata dan menusuk, tetapi Jasen menangkapnya sebagai konfirmasi atas kecurigaannya. Saat Jasen berjalan menuju pintu keluar, ia merasakan kehadiran Diva yang masih di mejanya, bergelut dengan tumpukan berkas. Ia tahu Diva sedang dihukum secara tidak adil. Jasen melangkah mendekat. Diva, kau baik-baik saja? Tanyanya pelan. Diva mendongak, wajahnya terlihat lelah, tetapi ia memaksakan senyum. Aku harus menyelesaikan laporan ini malam ini, Jasen. Kalau tidak, besok aku akan dimarahi habis-habisan oleh Pak Adit. Jasen melihat laporan itu. Itu adalah pekerjaan untuk 4 orang dalam 2 hari, bukan 1 orang dalam semalam. Kejahatan Adit tidak hanya finansial, tapi juga moral. Sini, aku bantu, kata Jasen, tanpa meminta izin. Ia menarik kursi di seberang Diva. Tidak usah, Jasen. Ini bukan tugasmu. Kau sudah banyak dimarahi hari ini, tolak Diva halus. Aku hanya anak magang yang tidak punya kerjaan di rumah, Diva. Lagi pula, aku ingin tahu bagaimana kau bisa bekerja sefokus ini, jawab Jasen. Ia mulai menyortir data-data yang rumit dengan kecepatan yang membuat Diva terkejut. Saat mereka bekerja dalam keheningan yang intim, Diva merasakan ada sesuatu yang aneh. Jasen, si magang yang katanya bodoh, ternyata sangat mahir dalam menganalisis data keuangan, lebih cepat dan akurat dari staf senior sekalipun. Matanya bergerak cepat, dan ia membuat kesimpulan logis dalam hitungan detik. Jasen jujur, kau ini siapa? Tanya Diva akhirnya, menatapnya lurus. Rasa penasarannya memuncak. Jasen menghentikan jemarinya di keyboard. Ia mendongak, matanya yang tajam di balik kacamata tebal menatap Diva. Ia tidak menjawab, tetapi senyum tipis, misterius, dan penuh makna muncul di bibirnya. Aku hanya Jasen. Hanya anak magang yang kebetulan agak teliti. Lebih baik kita fokus. Biar Pak Adit tidak punya alasan lagi untuk memarahimu besok, jawab Jasen, mengalihkan topik dengan halus. Diva hanya bisa menghela napas, namun keyakinannya semakin bulat. Jasen adalah kepingan teka-teki, dan ia tidak akan membiarkan Adit menghancurkan kejujuran yang ia lihat pada mata Jasen. Sementara itu, dari kejauhan, Seno mengangguk pelan. Ikatan emosional sudah terbentuk. Tuan Jasen, kau tidak sendirian. Hubungan aneh antara magang bodoh, Jasen dan gadis jujur, Diva telah dimulai. Menanam benih kepercayaan dan aliansi diam-diam yang akan menjadi kunci untuk mengungkap kebusukan manajer Adit. Pagi hari di divisi pemasaran terasa lebih dingin dari biasanya. Seolah udara pun tahu bahwa ada pertarungan sunyi yang sedang berlangsung. Setelah malam lembur yang tak terduga bersama Diva, Jasen melangkah ke mejanya dengan keyakinan baru. Ia kini memiliki sekutu tanpa nama. Seorang gadis yang matanya memancarkan kebeningan di tengah lumpur kebohongan. Meja Diva berjarak 4 langkah dari mejanya. Ketika Jasen tiba, Diva sudah ada di sana, tersenyum kecil sebagai sapaan tanpa suara. Senyum itu terasa seperti segelas air hangat di tengah musim dingin. Namun, senyuman itu cepat-cepat ditarik kembali ketika manajer Adit, dengan langkah kaki beratnya, memasuki ruangan. Diva, laporan semalam sudah selesai, bukan? Tanya Adit, suaranya tajam seperti ujung pisau. Sudah, Pak. Semua data sudah saya input sesuai instruksi Anda, jawab Diva, berusaha terdengar profesional meskipun kelelahan masih membayangi matanya. Adit mengambil laporan itu dan melirik Jasen yang sedang sibuk menyalakan komputer. Dan kau, Jasen, jangan sampai aku melihatmu bermalas-malasan lagi. Pekerjaanmu hari ini adalah merekap semua data pengeluaran kuartal lalu. Dan pastikan fontnya harus Times New Roman 12. Kalau salah satu saja, kau harus mengulang semua dari nol. Ancaman itu terasa seperti palu yang dipukulkan, bukan motivasi. Jasen hanya mengangguk patuh,
tetapi di balik kacamata tebalnya, otaknya bekerja cepat. Ia tahu Adit sengaja memberinya tugas yang monoton dan rawan kesalahan untuk mematahkan semangatnya. Namun, bagi Jason, data adalah emas. Merekap pengeluaran kuartal adalah jendela sempurna untuk melihat lebih dalam celah-celah finansial Adit. Jason mulai bekerja. Ia membuka file lama, dan benar saja, ia segera mencium bau amis. Ada beberapa transaksi mencurigakan, terutama pos anggaran untuk perjalanan dinas dan akomodasi, yang nilainya melonjak tidak wajar. Jason sengaja memilih data-data mencurigakan ini untuk ia olah lebih lanjut. Di tengah hari, Jason memutuskan untuk melakukan sebuah skenario kecil. Ia mencetak beberapa halaman data yang seharusnya benar, tetapi ia sengaja mengubah satu angka krusial dalam total pengeluaran, menaikkan dana fiktif itu hingga mencapai angka yang mencolok. Ia ingin melihat bagaimana reaksi Adit terhadap kesalahan yang dibuat oleh magang bodoh ini, terutama kesalahan yang justru menonjolkan besarnya pengeluaran yang korup. Dengan jantung berdetak sedikit lebih cepat, Jason membawa tumpukan laporan itu ke bilik Adit. "Maaf, Pak Adit. Ini laporan pengeluaran kuartal. Ada beberapa data yang sudah saya rekap dan cetak," kata Jason, meletakkan tumpukan kertas itu di meja Adit. Adit mendongak, matanya yang lelah tampak semakin sipit karena kecurigaan. Ia menyambar laporan itu, jemarinya membalik halaman dengan cepat, mencari-cari kesalahan kecil yang bisa ia jadikan alasan untuk memaki. Tiba-tiba, mata Adit berhenti pada halaman yang Jason siapkan. Halaman yang menampilkan total pengeluaran fiktif yang dibesar-besarkan. Reaksi Adit tidak seperti yang Jason duga, bukan marah karena salah cetak, melainkan panik yang tersamar dengan amarah. "Dasar tidak becus. Kertas sebanyak ini salah cetak semua. Siapa yang merekrut magang bodoh sepertimu?" Adit tidak menunjuk angka yang salah, tetapi ia membanting tumpukan kertas itu tepat di depan Jason, lebih keras dari sebelumnya. Kertas-kertas itu melayang seperti daun kering ditiup angin badai, beberapa jatuh tepat di wajah Jason. "Laporannya harusnya 5 miliar. Kenapa kau cetak 5,5 miliar? Kau mau aku dipecat?" teriak Adit. Nada suaranya lebih didominasi ketakutan akan terbongkarnya kejahatan daripada amarah biasa. Jason, yang kini harus memungut lagi kertas-kertas yang berserakan, hanya bisa membatin. "Menarik. Reaksimu terlalu berlebihan untuk sekadar kesalahan cetak. Kau takut angkamu terlalu menonjol. Maafkan saya, Pak. Saya akan ulangi semua dari awal," kata Jason, suaranya tetap datar. Ia merasakan pandangan semua karyawan tertuju padanya, termasuk pandangan Seno si petugas kebersihan yang kini sedang menyeka debu di dekat lorong. Matanya mengirimkan gelombang kekhawatiran yang tertahan. Saat Jason kembali ke mejanya dan mulai memungut kertas-kertas yang berserakan, sebuah bayangan lembut menaunginya. Itu adalah Diva. Diva tidak membawa air hari ini, tetapi ia membawa sebuah keberanian yang lebih besar. Ia berlutut di sebelah Jason, membantunya memungut lembar-lembar kertas yang terbuang. "Tidak perlu terburu-buru, Jason. Biar aku bantu," bisik Diva. Suaranya sangat pelan, hampir tidak terdengar, tetapi mengandung kekuatan yang luar biasa. "Diva, kau tidak perlu." "SSST," potong Diva. Matanya menatap Jason dengan penuh makna. "Kau tahu, Jason? Orang-orang seperti Pak Adit ini senang sekali menekan yang lemah. Jangan biarkan dia melihatmu goyah." Ada jeda singkat saat tangan mereka bersentuhan di antara kertas-kertas yang kusut. Kehangatan sentuhan Diva menyalurkan energi yang aneh ke Jason, meruntuhkan sedikit lapisan es di hatinya. "Terima kasih, Diva. Kau selalu menolongku," ucap Jason, nadanya lebih lembut dari yang pernah ia gunakan sejak penyamaran ini dimulai. Diva tersenyum tulus. Senyum itu bukan senyum basa-basi kantor, melainkan senyum empati murni. "Kau tidak sendirian di sini, Jason. Aku tahu kau bukan magang yang bodoh. Kau terlalu teliti untuk itu. Aku bisa melihatnya. Kau seperti berlian di tengah tumpukan batu bara." Kiasan sederhana Diva itu langsung menusuk Jason. Ia terkesan bahwa Diva melihat lebih dalam dari penampilannya. Jason menatap Diva sejenak. "Lalu kenapa kau membiarkan dia memperlakukanku seperti ini?" Diva menghela napas, pandangannya meredup. "Di sini,
Melawan Adit sama saja dengan bunuh diri, Jason. Aku sudah lama mencoba, tapi dia selalu punya cara untuk membalikkan keadaan. Dia punya banyak koneksi busuk, bahkan di luar perusahaan ini. Perkataan Diva mengkonfirmasi kecurigaan Jason. Masalah Adit lebih dalam dari sekadar korupsi internal. Ini melibatkan pihak luar. Tiba-tiba, Seno, si petugas kebersihan, berjalan melewati meja mereka. Seno menjatuhkan lapelnya dengan sengaja, menimbulkan bunyi gaduh yang menarik perhatian Adit. Aduh, maafkan saya, Tuan. Lantai ini memang licin sekali, kata Seno, berakting cemas sambil membungkuk. Momen keributan kecil yang diciptakan Seno itu memberi ruang privasi selama 2 detik yang krusial. Jason, berhati-hatilah dengan proposal proyek yang akan datang. Adit sedang menyusun daftar nama untuk sebuah acara, pertemuan klien, di luar kota. Jangan pernah setuju untuk ikut, bisik Diva dengan cepat, suaranya seperti angin yang berdesir di telinga Jason. Ia menatap Jason dengan tatapan memohon. Jason tercengang. Adit sedang merencanakan sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari sekadar pekerjaan kantor. Pertemuan klien, itu pasti adalah jebakan. Peringatan Diva datang tepat waktu, menggarisbawahi urgensi situasi. Setelah Adit kembali tenang dan Seno kembali melanjutkan tugasnya dengan ekspresi tanpa celah, Jason dan Diva kembali bekerja. Namun, kini ada benang merah ketegangan dan rasa saling memiliki yang tak terucapkan di antara mereka. Jason mulai melihat Diva bukan hanya sebagai mata-mata di dalam kantor, tetapi sebagai seorang wanita yang berani, rela mengambil risiko demi kebenaran dan demi membela orang yang ia percaya. Pulang kerja hari itu, Jason mengirim pesan rahasia kepada Seno. Seno, lacak semua komunikasi manajer Adit mengenai pertemuan klien luar kota. Prioritas utama. Dan pastikan Nona Diva aman. Di malam harinya, Jason tidak bisa tidur nyenyak. Ia duduk di apartemen mewahnya, yang sengaja ia sewa jauh dari penthouse aslinya, menatap ponselnya. Ia membuka foto Diva yang ia ambil diam-diam saat Diva sedang fokus bekerja. Wajah itu penuh ketulusan dan keberanian. Dia mempertaruhkan pekerjaannya, bahkan keselamatannya, untuk memperingatkanku. Peringatan dari Diva adalah pemicu. Jason memutuskan bahwa permainan penyamaran ini harus segera diakhiri, tetapi ia harus melakukannya dengan cara yang akan menjerat Adit hingga ke akar-akarnya, tanpa celah untuk melarikan diri. Beberapa hari berikutnya, Jason secara halus mulai membuat kesalahan baru. Ia membiarkan beberapa dokumen korupsi Adit tercetak dengan highlight kuning, seolah-olah ia terlalu bodoh untuk menyadari apa yang ia lakukan. Adit semakin tertekan. Wajahnya yang biasa angkuh kini mulai menunjukkan gurat-gurat kecemasan. Suatu sore, Adit memanggil Jason ke biliknya. Raut wajahnya seperti batu yang siap meledak. Jason, kau benar-benar menguji kesabaranku. Kau tahu? Kau lebih bodoh dari yang kubayangkan. Semua ini salah. Kau harus mengulangnya. Adit melemparkan dokumen itu kembali. Maafkan saya, Pak Adit. Saya benar-benar berusaha keras, jawab Jason, memasang ekspresi menyesal yang dibuat-buat. Adit mendesis. Berusaha keras? Usahamu tidak berarti apa-apa di sini. Dengarkan aku. Kau akan kupindahkan ke proyek lain yang lebih penting. Besok malam, akan ada klien penting dari luar kota. Kau harus ikut meeting denganku di Hotel The Grand Emerald, kamar 305. Ini kesempatanmu untuk membuktikan bahwa kau berguna. Jason menatap mata Adit. Tidak ada kilatan bisnis di mata itu. Yang ada hanya nafsu kekuasaan dan rencana jahat yang terselubung. Kamar 305. Angka itu persis seperti yang Diva tulis dalam catatan peringatan pertamanya, merujuk pada ruang arsip lama yang penuh rahasia. Kini, angka itu terulang, tetapi dalam konteks yang jauh lebih mengerikan, sebuah kamar hotel. Siap, Pak Adit. Pukul berapa saya harus tiba? Tanya Jason, nadanya tetap patuh. Pukul 8 malam. Jangan terlambat. Pakai pakaian yang layak. Kau harus membuat klien terkesan, jawab Adit, senyum licik mulai merekah di bibirnya. Jason tahu. Ini adalah undangan ke sarang ular. Ini adalah jebakan klimaks yang Diva peringatkan. Namun, Jason tidak gentar.
Ia telah mengumpulkan cukup bukti finansial. Kini, ia butuh bukti kejahatan moral yang akan mengubur Adit hidup-hidup. Saat Jason kembali ke mejanya, ia melirik Diva yang pura-pura tidak mendengar. Diva mengangkat kepalanya sedikit, matanya bertanya, penuh kekhawatiran yang memancar kuat. Jason membalas tatapan itu, kali ini tidak dengan senyum pura-pura, tetapi dengan tatapan yang mengatakan, aku tahu, dan aku akan mengatasinya. Di kejauhan, Seno yang sedang mengepel lantai koridor mengirimkan signal rahasia ke RPC Jason. Saya siap, Tuan. Jason menghela napas, menyiapkan dirinya. Panggung telah diatur. Manajer Adit telah memasang jebakan, tidak menyadari bahwa ia baru saja menggali liang lahatnya sendiri. Dan Jason, si magang yang disangka bodoh, adalah CEO berdarah dingin yang siap mengoyak topengnya. Malam itu, setelah undangan menyeramkan dari manajer Adit, udara di divisi pemasaran terasa tebal, dipenuhi listrik ketegangan yang hanya bisa dirasakan oleh Jason dan Diva. Jason tahu, ia harus membersihkan sarang busuk di kantor ini sebelum melangkah ke jebakan mematikan di hotel. Adit telah memberikan petunjuk ganda. Kamar 305 di kantor, arsip lama, dan kamar 305 di hotel, jebakan pelecehan. Keduanya pasti saling berkaitan, dan Jason harus memulai dari fondasinya. Bukti fisik. Saat jam kantor resmi berakhir, Jason melihat Diva mengemas tasnya dengan cemas. Ia mendekati Diva, berbicara dengan suara yang sangat rendah, hampir berbisik. Diva, tentang pertemuan besok malam, aku tahu ini jebakan. Kau sudah memperingatkanku, ucap Jason, matanya menatap Diva intens, mencari konfirmasi dan aliansi. Diva terkejut Jason begitu terbuka. Ia mengangguk pelan. Aku yakin sekali, Jason. Adit punya sejarah buruk. Dia pernah mencoba menekan karyawati lain yang berani melawan. Dia akan menghancurkanmu. Tapi sebelum itu terjadi, Diva menarik napas dalam, kita harus mendapatkan sesuatu yang bisa mengikatnya. Sesuatu yang lebih kuat dari sekadar laporan pengeluaran yang salah cetak. Aku tahu. Bukti fisik kejahatan finansialnya ada di kantor ini, bukan di hotel. Balas Jason. Saat Adit berteriak-teriak soal total pengeluaran yang aku salah ketik, ia tidak sadar ia mengkonfirmasi bahwa angka-angka itu sensitif. Kau bilang, Adit mengincar kamar 305 di kantor kan? Diva memegang tasnya erat-erat, matanya berkilat antara ketakutan dan keberanian. Ya, kamar 305 adalah ruang arsip lama. Kami, para staf, curiga itu bukan hanya arsip. Adit sangat protektif terhadap ruangan itu, selalu menguncinya sendiri. Aku pernah melihat dia membawa kotak-kotak besar masuk ke sana larut malam. Kalau begitu, kita harus masuk malam ini, putus Jason, nadanya tanpa kompromi. Ia tidak meminta, ia memutuskan. Kepercayaan yang telah ia tanamkan pada Diva kini harus diuji. Diva terdiam sejenak. Menyelinap ke ruang arsip yang dijaga ketat oleh manajer adalah tindakan yang bisa berujung pada pemecatan, bahkan tuduhan kriminal. Namun, melihat ketenangan dan keyakinan di mata Jason, Diva merasa ada kekuatan yang mendorongnya. Ia yakin, Jason bukanlah pemuda biasa yang mudah dihancurkan. Kuncinya ada di laci meja Adit, Jason. Dia menyembunyikannya di balik tumpukan buku tebal. Aku melihatnya sekali, bisik Diva. Tangannya gemetar. Bagus. Seno akan mengalihkan perhatian penjaga malam di lantai ini selama 15 menit. Itu waktu emas kita, kata Jason, merujuk pada si petugas kebersihan yang kini sedang pura-pura membersihkan tanaman hias di sudut ruangan. Rencana pun disusun secepat kilat. Begitu kantor sepi, Jason bertindak cepat. Ia melangkah menuju bilik Adit, hatinya seolah lonceng yang berdentang keras. Ia tahu, jika ia tertangkap, penyamarannya akan sia-sia. Dengan keahlian yang jauh melampaui seorang magang, ia dengan mudah membuka kunci laci Adit dan menemukan kunci berkarat dengan gantungan angka 305 di baliknya. Diva menunggu di balik lorong, jantungnya berdebar seperti genderang perang. Ketika Jason memberinya isyarat, mereka berdua bergerak menuju ujung koridor yang jarang dilewati, tempat kamar 305 berada. Sebuah pintu kayu tua yang terlihat sepi dan suram, seolah menyimpan rahasia gelap selama bertahun-tahun. Jason membuka kunci itu perlahan.
Bunyi gesekan besi yang berkarat terasa memekakan telinga dalam keheningan malam. Begitu pintu terbuka, bau apek dan debu menyambut mereka. Mereka menyalakan senter ponsel mereka. Ruangan itu bukan hanya penuh dengan arsip lama. Di sudut, ada beberapa kotak kardus baru yang ditumpuk rapi, dilakban kuat, dan diberi label yang terlihat samar. "Ini dia," bisik Jason. Suaranya dipenuhi determinasi. "Ini bukan arsip perusahaan. Ini harta karun busuk Adit." Mereka berdua mulai membuka salah satu kotak. Di dalamnya, bukan dokumen biasa, melainkan tumpukan buku rekening bank pribadi, hard drive eksternal yang terenkripsi, dan yang paling mencolok, beberapa map dengan kop surat perusahaan-perusahaan offshore yang Jason kenal sebagai tempat cuci uang. Diva meraih map yang paling tebal. Wajahnya langsung pucat. "Ya Tuhan, Jason, lihat ini. Ini adalah dana charity yang seharusnya disalurkan untuk proyek pembangunan desa. Jumlahnya tidak masuk akal. Semua dialihkan ke rekening atas nama PT Mentari Semu, perusahaan fiktif yang baru didirikan bulan lalu," kata Diva. Tangannya gemetar memegang bukti nyata kejahatan Adit. Jason mendekat, memeriksa dokumen-dokumen itu dengan mata elangnya. "Ini bukan sekadar korupsi kecil, Diva. Adit telah membangun jaringan yang sistematis. Dia memotong dana sosial, memanipulasi laporan tender, dan menggunakan perusahaan cangkang untuk menampung uang haram itu." Jason mengeluarkan ponselnya dan mulai memotret setiap halaman penting, mendokumentasikan setiap rincian dengan presisi seorang penyidik. Saat mereka larut dalam penggalian bukti, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang mendekat dari luar. Bukan langkah kaki penjaga malam, melainkan langkah kaki yang berat, khas dan familiar, langkah manajer Adit. Jason dan Diva langsung membeku di tempat. Mereka saling pandang, rasa panik tiba-tiba menyergap. "Bagaimana Adit bisa kembali? Cepat, Jason. Sembunyi di balik tumpukan arsip itu," desis Diva, menarik Jason menuju rak-rak tinggi yang dipenuhi tumpukan kertas usang. Mereka berdua bersembunyi di balik bayangan rak yang berdebu. Jason menarik Diva merapat ke dadanya, menahan napas. Ia bisa merasakan detak jantung Diva yang kencang, sebuah irama ketakutan yang menular. Momen kedekatan yang tidak terduga di tengah bahaya ini terasa seperti bilah pisau tipis yang membelah ketegangan. Pintu kamar 305 terbuka. Adit masuk, nafasnya terengah-engah. Ia memegang ponsel di tangannya. "Sialan. Aku lupa mengambil kunci kamar 305. Hampir saja aku kehilangan jantungku," gerutu Adit pelan. Ia tidak menyadari kunci sudah tidak ada di lacinya. Ia pasti menggunakan kunci cadangan. Adit berjalan langsung menuju tumpukan kotak yang baru saja mereka bongkar. Jason dan Diva, tersembunyi, hanya bisa melihat kaki Adit yang berdiri beberapa jengkal dari mereka. Adit membuka salah satu kotak dan memeriksa isinya dengan tergesa-gesa. Aman," gumam Adit, tampak lega. Ia mengeluarkan sebuah berkas kecil dari kotak dan menyimpannya di saku jasnya. Berkas itu bertuliskan tebal, Proyek Z. Jason segera menyadari, Proyek Z adalah jebakan yang Adit gunakan untuk menuduhnya mencuri. Ternyata, berkas itu memang ada di sini, di kamar 305, dan Adit menyimpannya untuk alasan yang jauh lebih jahat. Tiba-tiba, Adit melihat sedikit keganjilan. Sebuah map tebal yang seharusnya berada di tengah tumpukan, kini bergeser sedikit. "Siapa yang menyentuh ini?" bisik Adit, matanya menyipit penuh kecurigaan. Ia melihat ke sekeliling ruangan yang gelap dan penuh bayangan. Saat Adit berjalan 2 langkah ke arah mereka, Diva, secara refleks dan tanpa sadar, mencengkeram lengan Jason kuat-kuat. Jason hanya bisa memejamkan mata, memeluk Diva lebih erat. Ia merasa jantungnya tidak berdetak. Tepat pada momen genting itu, ponsel Adit berdering nyaring. Adit segera menjawabnya, langkahnya terhenti. Ya, ada apa?" "Aku sedang sibuk," bentak Adit di telepon. Ia kemudian melunak. "Oh, klien besok malam? Tentu. Dia akan siap. Ya, targetnya sudah masuk perangkap. Kami akan bersenang-senang, tentu saja. Dan jangan khawatir, berkas proyek Z sudah siap untuk diajukan." Setelah berbicara singkat, Adit tampak terburu-buru.
Ia menutup kotak itu kembali dan bergegas keluar, mengunci pintu kamar 305. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Jason dan Diva menunggu beberapa saat untuk memastikan Adit benar-benar pergi. Saat mereka keluar dari persembunyian, napas mereka terengah-engah. Wajah Diva pucat pasi, tetapi ia memegang hard drive eksternal dan flash drive yang berisi salinan bukti kejahatan Adit. Jason, dia hampir melihat kita. Aku takut sekali, kata Diva, suaranya bergetar. Jason menyentuh pipi Diva lembut. Sebuah isyarat yang tidak pernah ia lakukan pada siapapun. Terima kasih, Diva. Kau mempertaruhkan segalanya. Bukti ini adalah peluru kita. Sekarang, kita punya amunisi ganda, bukti finansial dan jebakan pelecehan yang sudah dikonfirmasi. Kau masih akan pergi ke Hotel Grand Emerald besok malam? Tanya Diva, sorot matanya memohon agar Jason menolak. Jason mengangguk. Ya, aku harus menangkapnya basah di dalam aksinya. Ini adalah satu-satunya cara untuk membersihkan perusahaan ini sampai ke akarnya, bukan hanya di permukaan. Jangan khawatir. Aku tidak akan pernah pergi tanpa rencana. Diva memegang tangannya. Kalau begitu, aku harus membantumu. Aku tidak bisa hanya menunggu. Aku tahu kau kuat, Jason, tapi Adit bukan hanya serigala. Dia adalah iblis berwajah manusia. Aku akan menjadi mata-matamu dari luar. Aku akan tetap mencari informasi di kantor besok. Jason menatap keberanian yang tak tergoyahkan di mata Diva. Ia tahu, Diva adalah kepingan tak ternilai. Baiklah, aku akan kirimkan detail kontak rahasia Seno padamu. Hubungi dia jika ada satupun kejanggalan. Jangan pernah hubungi aku. Dan ingat, Diva, jangan pernah tunjukkan pada siapapun bahwa kita bekerja sama. Bahkan pada Adit, kau harus tetap bersikap netral. Kau adalah kartu as kita. Jason meletakkan map tebal yang berisi bukti proyek Z di meja Adit. Ia ingin Adit merasa aman, merasa menang, sebelum ia benar-benar dihancurkan. Mereka keluar dari kamar 305, menukar keheningan malam yang gelap dengan janji tak terucapkan untuk bertarung bersama. Jason tahu, ia tidak hanya sedang menyelamatkan perusahaannya, tetapi juga melindungi wanita berani yang telah menembus lapisan es di hatinya. Kepercayaan ini adalah jembatan yang akan membawa mereka menuju klimaks yang tak terduga. Pagi hari setelah penyusupan rahasia ke kamar 305, kantor divisi pemasaran terasa seperti panggung teater yang siap mementaskan drama. Jason duduk di mejanya, mengenakan kembali kacamata tebal dan ekspresi magang yang canggung, namun di dalam dirinya, ia adalah seorang jenderal yang siap berperang. Ia tahu Adit akan melancarkan serangan sebelum malam tiba, serangan yang dirancang untuk meruntuhkan mentalnya. Jason melirik ke arah Diva. Diva terlihat lebih lelah dari biasanya, tetapi matanya memancarkan ketegasan yang tak terbantahkan. Semalam suntuk, Diva telah menyalin semua data dari hard drive yang mereka temukan ke flash drive cadangan, siap digunakan kapan saja. Manajer Adit tiba. Langkah kakinya kali ini lebih ringan, seolah-olah ia baru saja memenangkan lotre. Seringai tipis yang menjijikan tersungging di bibirnya. Ia melihat Jason sekilas, tatapan penuh keyakinan bahwa mangsa telah siap sepenuhnya untuk dijebak. Adit langsung masuk ke biliknya, tetapi tidak lama kemudian, ia keluar lagi dengan wajah yang tiba-tiba berubah menjadi topeng kemarahan yang dibuat-buat. Jason, ke bilikku. Sekarang, teriak Adit. Suaranya menggelegar hingga seluruh ruangan hening. Jason beranjak tenang. Ia tahu ini adalah babak pertama dari permainan kotor Adit. Saat Jason memasuki bilik itu, Adit sudah duduk di kursinya, dengan tangan menunjuk ke arah meja, tempat berkas tebal yang semalam Jason letakkan kembali. Proposal proyek Z, kini sudah tidak ada. Mana berkas proyek Z? Kau pasti yang mengambilnya untuk dijual ke kompetitor, kan? Adit berdiri, membanting meja dengan keras. Teriakan Adit kali ini terdengar lebih dramatis, seolah ia sedang mempertontonkan kemarahannya pada seluruh divisi. Jason tetap tenang, seolah menghadapi badai salju dengan jubah tebal. Ia memasang ekspresi bingung. Maksud Anda apa, Pak Adit? Saya tidak pernah menyentuh berkas itu, kecuali saat Anda menyuruh saya memfotokopi bagiannya beberapa hari lalu. Jangan pura-pura bodoh.
Berkas itu ada di sini semalam. Dan hanya kau yang berkeliaran di area ini setelah jam kerja. Siapa lagi kalau bukan kau? Magang tidak tahu diri yang rakus harta. Kau mengambilnya untuk dijual ke perusahaan luar, ya? Tuduhan itu dilemparkan seperti lumpur panas. Adit ingin mempermalukan Jassen di hadapan semua orang, menciptakan narasi bahwa Jassen adalah pengkhianat sebelum ia menghilang dalam jebakan di hotel. Seluruh karyawan divisi pemasaran, yang sejak lama menaruh curiga pada Jassen yang selalu dimarahi Adit, kini mulai berbisik-bisik, tatapan mereka menghakimi. Jassen merasakan atmosfer ruangan berubah menjadi ruangan sidang tanpa hakim. Ia adalah terdakwa yang sudah divonis bersalah. Jassen menggeleng tegas. Saya tidak tahu berkas yang Anda maksud, Pak. Semua berkas saya selalu tertata rapi di laci, dan saya tidak punya akses ke berkas rahasia seperti Proyek Z. Bohong. Kau kira aku bodoh? Seno, panggil Adit tiba-tiba, menunjuk ke arah petugas kebersihan yang sedang menyapu karpet. Kau lihat anak ini berkeliaran semalam. Seno, dengan ekspresi datar seorang petugas kebersihan yang tertekan, maju selangkah. Maaf, Pak Adit. Saya memang melihat Tuan Jassen lembur. Tapi saya juga melihat Pak Adit sendiri yang masuk ke bilik setelah kami selesai membersihkan. Seno, dengan kalimat yang dibuat ambigu, berhasil memberi sedikit celah keraguan. Adit mendelik marah pada Seno, tetapi ia tidak bisa berbuat banyak karena Seno adalah karyawan kecil yang tidak penting di matanya. Adit kembali menyerang Jassen. Pokoknya, berkas itu hilang setelah kau lembur. Aku tahu kau cermat, jadi kau pasti sudah membuat kopi atau menjualnya. Ini pengkhianatan. Adit berteriak. Tepat pada momen genting itu, ketika Jassen merasa seluruh beban tuduhan berada di pundaknya, sebuah suara renyah membelah keheningan yang menyesakan. Tunggu, Pak Adit. Anda tidak bisa menuduh Jassen tanpa bukti kuat, kata Diva. Suaranya bergetar sedikit tetapi lantang dan jelas, menarik perhatian semua orang, termasuk Adit. Adit menoleh, terkejut. Diva? Kau ikut campur? Kau membela anak magang bodoh ini? Kau tahu risiko membela seorang pengkhianat. Diva melangkah maju. Ini adalah keberanian paling ekstrim yang pernah ia tunjukkan di kantor. Ia tahu membela Jassen di depan Adit sama saja dengan bunuh diri profesional. Tetapi ia tidak bisa membiarkan ketidakadilan ini merajalela. Ia telah melihat kebaikan di mata Jassen, dan itu jauh lebih berharga daripada pekerjaan ini. Risiko saya ambil, Pak. Tapi sebagai staf yang paling sering berinteraksi dengan Jassen, saya bersaksi, Jassen bukan pencuri, kata Diva, pandangannya tidak goyah. Justru aneh, Pak. Anda selalu memarahi Jassen karena kecerobohan dan kebodohan. Tapi sekarang Anda menuduhnya melakukan aksi spionase yang sangat cermat? Itu tidak masuk akal. Saya yakin, Jassen tidak pernah menyentuh berkas Proyek Z. Perkataan Diva seperti mata air yang menyegarkan dahaga keadilan. Beberapa karyawan mulai berbisik-bisik, menyadari kontradiksi dalam tuduhan Adit. Adit merasa posisinya terancam. Ia tidak menyangka Diva, si gadis pendiam yang dianggapnya polos, berani menentangnya secara terbuka. Wajahnya merah padam karena amarah dan frustrasi. Diam. Kau juga pasti sekongkol dengannya. Kau berdua akan kubuat hancur. Ambil berkas sialan itu atau kau berdua akan kupecat, ancam Adit. Kami tidak bisa mengambil yang tidak kami miliki, Pak, balas Jassen, suaranya tetap tenang, tetapi ada nada keras di sana. Melihat Jassen dan Diva bersatu, Adit merasa panik. Ia harus mengalihkan fokus dari tuduhan tak berdasar ini. Baik, aku akan laporkan ini ke HRD. Tapi sebelum itu, Jassen, kau harus bertanggung jawab atas kesalahanmu yang lain. Kau harus mengulangi semua laporanku yang salah cetak. Kau tidak akan pulang sebelum itu selesai. Dan ingat meeting besok malam. Jangan sampai terlambat. Adit membanting pintu biliknya, kembali ke singgasananya untuk meredakan amarah. Jassen menoleh ke Diva. Mata Diva berkaca-kaca, bukan karena takut, tetapi karena kelegaan bercampur emosi. Ia telah mempertaruhkan segalanya, dan Jassen menghargai pengorbanan itu lebih dari apapun. Diva, kau gila. Kau bisa dipecat karena membelaku, kata Jassen,
Suaranya dipenuhi rasa bersalah dan terima kasih. Diva menyentuh lengan Jason sekilas. Kalau dipecat demi membela orang yang benar, itu bukan kerugian, Jason. Lagi pula, aku tahu kau tidak mencuri. Kau adalah orang yang terlalu jujur untuk itu. Aku percaya padamu. Selalu. Percakapan itu, di tengah puing-puing tuduhan, terasa seperti janji yang mengikat jiwa mereka. Malam harinya, Jason dan Diva lembur lagi. Jason tahu, Adit sengaja memberinya tugas tak masuk akal ini sebagai hukuman sekaligus cara agar Jason kelelahan saat menghadiri jebakan di hotel. Namun, saat Jason sibuk mengulang laporan yang seharusnya benar, ia sengaja meninggalkan flash drive kecil yang berisi salinan data korupsi kamar 305 di meja Diva. Jason hanya berbisik pelan. Diva, ini, simpan baik-baik. Kalau terjadi sesuatu padaku besok malam, ini adalah kunci untuk membebaskan dirimu. Dan untuk menjatuhkan Adit. Diva meraih flash drive itu, jemarinya terasa dingin. Ia menatap Jason. Tatapan Jason malam ini sangat berbeda. Ada bayangan perpisahan di sana, meskipun hanya sementara. Kau benar-benar akan pergi besok malam? Tanya Diva, suaranya syarat dengan kecemasan. Aku harus, jawab Jason. Adit harus jatuh ditangkap tangan. Dan aku harus tahu siapa, klien, penting yang akan menemuinya. Diva tahu, membujuk Jason untuk mundur adalah sia-sia. Ia hanya bisa memberikan pengorbanan terakhirnya. Aku tahu Adit akan menyuruhmu memakai pakaian bagus, Jason. Tapi, kau harus memakai ini. Diva membuka tas tangannya dan mengeluarkan sebuah pin kecil, berbentuk kamera mini yang hampir tidak terlihat. Ini alat penyadap suara. Aku membelinya online. Sembunyikan di kerah bajumu. Perekamanmu harus dimulai begitu kau masuk kamar hotel. Dan ini, Diva menyerahkan selembar kertas kecil. Ini nomor ponsel Seno yang sebenarnya, bukan nomor cleaner. Jason terkejut. Diva telah mempersiapkan pertahanan diam-diamnya sendiri. Ia adalah pedang yang tak terlihat. Diva, kau benar-benar mempertaruhkan banyak hal, kata Jason, menerima flash drive dan pin itu. Diva tersenyum lemah. Kau sudah menyelamatkan hatiku dari keputusasaan kantor ini, Jason. Membalasnya adalah hal terkecil yang bisa kulakukan. Pergilah. Aku akan mengurus sisanya di sini. Semoga kau kembali dengan selamat. Jason berdiri, memegang bahu Diva. Ia menatap gadis itu lekat-lekat, menyerap keberanian dan ketulusan Diva ke dalam jiwanya. Ia menyadari, di antara semua kekayaan yang ia miliki, Diva adalah permata paling langka. Keesokan harinya, Jason meninggalkan kantor dengan setelan jas biasa, bukan setelan lusuhnya. Ia telah memasang pin spy Diva di kerah bajunya dan mengirimkan koordinat hotel The Grand Emerald, kamar 305 kepada Seno. Ia melihat Diva untuk terakhir kalinya. Diva memberi isyarat tangan, hati-hati. Jason membalasnya dengan anggukan percaya diri. Ia melangkah keluar dari divisi pemasaran, meninggalkan kantor yang penuh drama, menuju jebakan yang telah dirancang Adit. Manajer gila itu telah menggali lubang, tetapi ia tidak tahu bahwa Jason membawa sekop yang jauh lebih besar dan sekutu yang berani di belakangnya. Pertarungan sesungguhnya akan dimulai di kamar 305 Hotel The Grand Emerald. Sore itu terasa panjang dan senyap. Setelah meninggalkan kantor, Jason tidak langsung menuju Hotel The Grand Emerald. Ia memilih duduk di sebuah kafe yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota, membiarkan pikirannya berlayar sebelum badai besar datang. Di kerah kemejanya, jarum kecil pin penyadap yang diberikan Diva terasa dingin, sebuah pengingat nyata akan bahaya yang menanti dan keberanian yang melindunginya. Ia memesan kopi, tetapi tatapannya kosong, menembus kaca jendela kafe. Bukan rencana bisnis yang memenuhi benaknya, melainkan sosok Diva. Jason Adinata, sang CEO yang dijuluki Ice King oleh para dewan direksi, tidak pernah mengira bahwa penyamaran sebagai magang akan mengantarkannya pada penemuan yang jauh lebih berharga daripada kebenaran korupsi di perusahaannya. Ia datang untuk mencari tikus, ia justru menemukan permata. Diva, gadis yang berani melangkah maju di tengah teriakan manajer Adit, mempertaruhkan pekerjaannya yang merupakan mata pencahariannya, hanya karena kepercayaan pada orang asing yang ia sangka magang. Pengorbanan Diva kemarin,
saat ia dengan lantang membela Jason dari tuduhan mencuri proyek Z, telah menembus benteng pertahanan hati Jason yang telah lama membeku. Jason menyentuh kerah kemejanya. Tempat pin penyadap itu tersembunyi. Pin itu bukan hanya alat, itu adalah simbol. Simbol pengakuan Diva terhadap Jason. Dia tidak peduli aku magang atau pengkhianat. Dia hanya peduli pada siapa diriku yang dia lihat. Orang yang jujur. Dia percaya pada intuisinya. Bahkan ketika Adit mencoba membutakan semua orang. Jason mengeluarkan ponselnya dan membuka pesan dari Seno. Seno telah mengirimkan laporan intelijen singkat. Adit telah memastikan kamar 305 di Hotel The Grand Emerald sudah siap. Ada 2 orang tak dikenal yang sudah menunggu di sana. Jason tahu, 2 orang itu adalah preman bayaran Adit, bagian dari skenario pelecehan yang keji. Namun, yang menarik perhatian Jason bukanlah detail rencana jahat Adit, melainkan pesan terakhir dari Diva yang masuk sesaat sebelum Jason meninggalkan kantor. Diva mengirimkan sebuah kutipan pendek dari buku lama yang pernah mereka bicarakan saat lembur. Diva, pesan teks, keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, tetapi kemenangan atas rasa takut itu. Malam ini, jadilah pemenangmu sendiri. Jason tersenyum. Senyum itu tulus, hangat, dan langka. Diva selalu tahu cara untuk berbicara pada jiwanya tanpa harus menggunakan kalimat langsung. Ia membalas pesan Diva. Kali ini ia memilih kata-kata dengan sangat hati-hati, membuang semua kesombongan dan kedinginan seorang CEO. Jason, pesan teks, aku tidak takut pada Adit, Diva. Aku hanya takut mengecewakan kepercayaanmu. Aku akan kembali. 5 menit kemudian, ponsel Jason bergetar lagi. Diva, pesan teks, tidak, Jason. Aku percaya pada Jason si magang yang mau membantuku lembur. Bukan karena dia atasan, tapi karena dia manusia. Cukup itu saja. Berhati-hatilah. Percakapan singkat itu menguatkan Jason. Ia bukan lagi CEO yang menjalankan tugas. Ia adalah seorang pria yang berjuang untuk membuktikan dirinya layak di mata wanita yang ia kagumi. Cinta, dalam bentuknya yang paling murni, sebuah ikatan kepercayaan, telah tumbuh subur di tengah ancaman. Jason menelepon Seno. Seno, pastikan Nona Diva aman di rumahnya. Jaga jarak. Aku tidak mau dia tahu kau mengawasinya. Aku ingin dia fokus pada kartu as yang ia pegang. Siap, Tuan. Saya sudah mengatur semuanya, jawab Seno. Suaranya dipenuhi ketenangan profesional. Jason meninggalkan kafe. Ia pergi ke Hotel The Grand Emerald, hotel bintang 5 yang ironisnya adalah salah satu properti di bawah payung Adinata Group. Fakta yang tidak diketahui Adit. Pukul 19.45. Jason berdiri di lobi hotel. Ia sudah berganti pakaian. Kemeja putih bersih, dasi rapi, dan jas biru gelap. Ia terlihat seperti seorang eksekutif muda yang sukses, tetapi wajahnya masih memancarkan keraguan dan sedikit kecanggungan yang ia latih selama penyamarannya. Ia membiarkan citra, magang canggung yang mencoba tampil keren, itu tetap melekat. Ia bertemu Adit di lobi. Adit menatap Jason dari ujung rambut hingga ujung kaki. Senyum licik Adit kini lebih lebar, seperti senyum pemangsa yang melihat mangsanya sudah terikat. Nah, begitu dong, Jason. Sedikit lebih beradab kau sekarang. Pakaianmu lumayan. Klien kita tidak suka penampilan lusuh, kata Adit, nadanya merendahkan. Terima kasih, Pak Adit. Saya berusaha yang terbaik, jawab Jason, memasang ekspresi penurut. Bagus. Ingat, meeting ini sangat penting. Kau harus pintar-pintar mengambil hati klien. Dan ingat, apapun yang terjadi di sana, jangan coba-coba melawan. Mengerti? Adit menekankan kata, melawan, dengan sorot mata yang penuh ancaman. Mengerti, Pak Adit. Jason mengangguk. Pin penyadap Diva sudah aktif, merekam setiap kata yang keluar dari mulut Adit. Mereka naik lift menuju lantai 3. Di dalam lift, Adit mulai berbisik. Nadanya berubah menjadi lebih intim dan menjijikan. Dengar, Jason. Klien kita ini agak unik. Dia suka bersenang-senang. Kau harus fleksibel. Jika dia memintamu melakukan sesuatu, lakukan saja. Ini demi masa depanmu di perusahaan ini, bisik Adit,
menepuk bahu Jasen dengan tangan yang terasa menjijikan. Jasen merasakan bulu kuduknya merinding, tetapi ia menahan diri. Ia tahu skenario pelecehan ini adalah senjata pamungkas Adit untuk membungkamnya, membuat Jasen dipermalukan hingga tidak berani bicara soal korupsi lagi. Lift berhenti di lantai 3. Lorong itu sunyi dan remang-remang. Karpet tebal meredam setiap langkah. Mereka berjalan menuju kamar di ujung koridor. Kamar 305. Tiba-tiba, Adit menghentikan langkahnya tepat di depan pintu. Ia menoleh ke Jasen, senyumnya kini benar-benar murni kejahatan. "Oh, ya, hampir lupa. Klien kita sudah di dalam. Aku akan menyusul sebentar lagi. Kau duluan saja. Aku harus menerima telepon penting dari Jakarta," kata Adit, mengeluarkan ponselnya, tetapi matanya menatap Jasen dengan penuh hasrat melihat penderitaan. Jasen tahu Adit berbohong. Adit ingin dia masuk duluan sehingga dua preman itu bisa melumpuhkannya tanpa saksi. Jasen mengangguk. "Baik, Pak Adit." Jasen melangkah maju. Tangannya menyentuh knop pintu kamar 305. Tiba-tiba, ia teringat lagi pada Diva, pada keberanian Diva, pada flash drive yang kini aman di tangan Diva. Kekuatan yang Diva berikan terasa mengalir di nadinya. Ia menekan knop dan mendorong pintu itu terbuka. Cahaya di dalam kamar itu redup. Ruangan itu mewah, tetapi suasananya dingin dan mencekam. Di dalamnya, tidak ada klien yang berjas mahal, melainkan dua sosok berbadan besar, bertato, dengan wajah bengis yang menatap Jasen seolah ia adalah santapan malam. Jasen masuk, berdiri tegak. Begitu kakinya melewati ambang pintu, ia mendengar bunyi klik. Pintu itu didorong menutup dari belakang. Adit telah menguncinya dari luar. Adit bersandar di pintu, tawa jahatnya terdengar jelas di balik pintu kayu tebal itu. "Selamat datang di perjamuanmu, Jasen. Kau terlalu banyak tahu, nak. Kau seharusnya diam saja saat aku memarahimu. Sekarang, bayar harga untuk rasa ingin tahumu itu," teriak Adit dari balik pintu, suaranya menggema. "Dua orang di dalam itu bukan klien. Mereka akan mengajarimu apa artinya tahu tempatmu. Nikmati malam ini, Jasen." Jasen tersenyum tipis. Senyum itu bukan lagi senyum canggung, melainkan senyum puas. Adit telah mengakui jebakannya, dan semua terekam jelas. Malam ini, bukan aku yang akan hancur. Di dalam kamar, dua preman itu mendekat, seringai mereka terlihat mengerikan. "Ayo, anak manis. Main-main sebentar dengan kami. Bos bilang, kau harus diberi pelajaran yang tidak akan pernah kau lupakan," kata salah satu preman, melangkah maju. Jasen berdiri diam, matanya kini berkilat tajam, membuang sisa-sisa citra, magang canggung, itu. Ia hanya perlu menahan diri sejenak, membiarkan ancaman itu terekam sempurna. Di luar kamar, Adit bersandar lega. Ia mengeluarkan ponselnya untuk menelepon, memastikan rencananya berjalan mulus. "Halo? Ya, ini Adit. Rencananya sukses. Dia sudah di dalam. Sebentar lagi anak itu akan jadi pecundang yang tidak berani bicara. Siapkan tim media agar dia dipermalukan besok pagi." Adit tertawa penuh kemenangan. Ia tidak tahu, di lorong yang sama, beberapa meter darinya, Seno telah muncul dari bayangan, diam-diam melangkah maju. Tangannya sudah siap di balik jas hitamnya. Seno tidak mengenakan seragam petugas kebersihan lagi. Ia mengenakan setelan jas tempur yang mahal. Di dalam kamar, kedua preman itu sudah meraih lengan Jasen. "Lepaskan aku," kata Jasen. Suaranya tenang namun mengandung ancaman yang mematikan. Tepat saat salah satu preman hendak memukulnya, di luar kamar, suara pintu didobrak keras. Duar. Pintu kamar 305 terlempar ke samping dengan tenaga brutal, menghantam dinding. Di ambang pintu, berdiri tegak Seno. Matanya memancarkan amarah yang dingin. Pintu kamar 305 Hotel The Grand Emerald terlempar ke samping, menciptakan suara dentuman keras yang merobek keheningan malam. Debu halus dari kayu yang hancur melayang di udara, diterangi lampu kamar yang remang-remang, menciptakan suasana dramatis yang mencekam. Di ambang pintu, berdiri tegak Seno. Ia tidak lagi berpenampilan seperti petugas kebersihan canggung. Jas hitamnya menonjolkan fisik yang kokoh,
Auranya memancarkan otoritas dan bahaya yang tidak terbantahkan. Matanya, yang selalu tenang saat menyamar, kini menyala dengan kemarahan dingin, terfokus tajam pada dua preman yang memegang lengan Jason. Di luar kamar, manajer Adit yang baru saja menyelesaikan teleponnya, membeku di tempat. Wajahnya yang semula penuh kemenangan kini pucat pasi, seperti lukisan yang kehilangan semua warnanya. Ia mengenali Seno, tetapi bukan sebagai cleaner kantor. Ia mengenali sosok tegap itu dari laporan keamanan di kantor pusat, sebagai shadow yang selalu mengikuti para petinggi. Di dalam kamar, dua preman itu terkejut. Mereka melepaskan cengkeraman mereka pada Jason, menoleh ke arah Seno dengan tatapan mengancam. "Siapa kau?" "Satpam hotel." "Cepat pergi. Ini urusan pribadi bos kami," bentak salah satu preman yang bertato di leher. Seno tidak repot-repot menjawab preman itu. Matanya lurus menatap Jason. Ia melangkah maju, kehadirannya yang dominan mengisi ruangan. Setiap langkahnya terasa seperti guntur yang memecah kesunyian. "Tuan, apakah Anda baik-baik saja?" tanya Seno, suaranya dalam dan tegas, penuh dengan rasa hormat yang mutlak, rasa hormat yang hanya ditujukan kepada seorang pemimpin tertinggi. Pertanyaan Seno, yang terdengar jelas dan lantang, menghantam Adit seperti gelombang tsunami. Adit tersentak dari keterkejutannya, pikirannya berputar liar. "Tuan, kenapa seorang pria berpenampilan seperti pengawal pribadi yang sangat terlatih memanggil anak magang yang ia jebak dengan sebutan, Tuan?" Adit, dengan wajah seputih kapas, berusaha menertawakan situasi itu untuk menutupi kepanikannya. Ia melangkah masuk, menyenggol bahu Seno dengan kasar. "Heh, kau ini siapa? Jangan mencampuri urusan orang lain. Siapa yang kau panggil tuan?" "Dia itu Jason, anak magang bodoh yang kuincar karena telah mencuri berkas perusahaanku," seru Adit, mencoba mengendalikan situasi dengan arogansi yang tersisa. Jason, yang selama ini mempertahankan ekspresi korban, kini berdiri tegak. Ia tidak lagi melihat Adit. Matanya, di balik kacamata tebal, memandang lurus ke depan. Pin penyadap diva telah merekam seluruh konfrontasi, dan sekarang adalah saatnya pertunjukan. Jason perlahan-lahan mengangkat tangannya ke wajah, menarik lepas kacamata berbingkai tebalnya. Cahaya redup kamar hotel seolah menyambut perubahan itu. Ketika kacamata itu terlepas, mata tajam Jason yang selama ini tersembunyi, kini memancarkan kilatan otoritas dan kekuasaan yang sesungguhnya. Wajahnya yang tampan, yang selama ini tampak polos dan canggung, kini menunjukkan ukiran keseriusan dan dominasi seorang pemimpin yang tidak bisa ditawar. Aura Jason berubah total, dari abu-abu menjadi perunggu, dari bayangan menjadi pusat gravitasi. Plot twist besar. Seno menoleh ke Adit, tatapannya membeku, tidak menyisakan ruang sedikit pun untuk tawar-menawar. Seno tidak perlu lagi berbisik atau berakting. Suaranya menggelegar, penuh kekuasaan yang ia pinjam dari bosnya. "Magang? Anda berani menjebak, mengancam, dan mencoba melecehkan seorang magang?" Seno menunjuk Jason yang kini berdiri dengan postur sempurna. Aura CEO-nya tumpah ruah. "Saya adalah kepala keamanan dan ajudan pribadi Tuan Jason Adinata, CEO dari Adinata Group." Seno memberikan jeda dramatis, membiarkan setiap kata itu mendarat dan meledak di kepala Adit. Ia kemudian menunjuk Jason dengan hormat tak terbatas, membungkuk sedikit. "Dan dia adalah bos Anda. Bos dari perusahaan tempat Anda bekerja, Tuan Adit." Ruangan itu terdiam. Dua preman itu, yang hanya dibayar untuk mengancam seorang magang, saling pandang. Mereka sudah sering berurusan dengan orang kaya, tetapi tidak pernah dengan CEO dari konglomerasi sebesar Adinata Group. Ketakutan yang nyata langsung menyergap mereka. Mereka tahu, melawan pria yang baru saja diungkap sebagai bos besar mereka adalah bunuh diri. Mereka segera mundur ke sudut ruangan, berharap bisa menghilang menembus tembok. Adit, si manajer gila, merasakan dunianya runtuh. Wajahnya yang semula pucat kini berubah keunguan. Ia tersentak mundur, langkahnya terhuyung-huyung, seolah baru saja dipukul di ulu hati oleh Seno. Tidak mungkin. Kau, Tuan Jason." Adit tercekat, suaranya hanya berupa bisikan ketakutan yang tersendat-sendat.
Ingatannya berputar liar, menampilkan adegan-adegan memalukan, membentak Jason, melempar kertas padanya, menyuruhnya membuat kopi pahit, hingga yang paling parah, merencanakan pelecehan kotor ini. Jason melangkah maju. Ia kini berdiri sejajar dengan Seno, mengambil alih kendali penuh atas panggung. Matanya menusuk Adit, tajam dan tanpa ampun, seperti pedang yang terhunus. Benar, Adit. Aku adalah Jason Adinata. Aku datang ke sini sebagai magang, karena aku mencium bau busuk di divisi ini. Dan kau, Jason menunjuk Adit, nadanya dingin menusuk, kau adalah sumber bau busuk itu. Kau bukan hanya koruptor, tapi juga predator. Jason mengeluarkan ponselnya, mematikan rekaman pin spy dari Diva. Kau telah membantuku mengumpulkan semua yang kubutuhkan, Adit. Mulai dari pengakuan korupsimu saat kau panik, jebakan proyek Z, hingga yang terakhir, pengakuan rencanamu di balik pintu ini. Semuanya terekam jelas. Kau sendiri yang menjerat dirimu. Adit berusaha mencari alasan. Tidak, ini jebakan. Kau yang menjebakku. Seno maju, mendorong Adit hingga menempel ke dinding. Diam, Adit. Pin penyadap itu disiapkan oleh orang yang kau bully dan kau anggap remeh. Kau pikir kau bermain catur? Kau sedang bermain di hadapan raja. Jason melanjutkan, mengurai benang merah membalas setiap perlakuan Adit dengan fakta yang menghancurkan. Penyamaranku adalah untuk mengungkap parasit sepertimu. Semua kejahatanmu, dari manipulasi laporan dana charity yang kusempurnakan salinannya malam itu, hingga percobaan pelecehan seksual ini, sudah terekam. Kau tidak tahu, saat aku salah cetak laporan keuanganmu, aku sedang menandai angka-angka korupsimu. Kau tidak tahu, saat kau menuduhku mencuri proyek Z, aku dan sekutuku baru saja menemukan bukti aslinya di kamar 305 kantor. Adit terdiam, nafasnya tercekat. Rahasia kamar 305 yang ia jaga selama ini ternyata sudah dibongkar oleh Jason. Jason tidak hanya tahu, tapi Jason adalah orang yang paling berhak tahu. Jason melirik kedua preman yang kini gemetar di sudut. Seno, urus dua orang ini. Mereka adalah saksi yang tidak penting. Adit yang terpenting. Seno bergerak cepat. Dengan beberapa gerakan profesional yang cepat dan tenang, Seno melumpuhkan kedua preman itu tanpa suara berarti, mengikat mereka ke kursi dengan ikatan yang kuat dan rapi, seolah-olah sedang mengemas hadiah. Jason mendekati Adit, yang kini sudah terduduk lemas di lantai, air mata penyesalan dan ketakutan membasahi pipinya. Ada satu hal lagi, Adit. Kau memperlakukan Diva dengan sangat buruk. Gadis yang kau perlakukan semena-mena, gadis yang kau sangka polos dan penurut, ternyata adalah putri angkat dari salah satu anggota Dewan Komisaris perusahaan. Dia adalah mata-mata yang ditugaskan untuk mengawasi moralitas divisi ini. Dan yang paling penting, Jason membungkuk, menatap Adit dari dekat. Dia adalah satu-satunya orang yang berani membelaku saat kau menjatuhkan tuduhan palsu. Kau tidak hanya melawan CEO MU, kau juga melawan masa depan perusahaan ini. Kejutan ganda. Pengungkapan bahwa Diva adalah putri angkat anggota Dewan Komisaris membuat Adit benar-benar tak berdaya. Ia menyadari, ia tidak hanya menjebak seorang magang, tetapi ia telah menyerang dua pilar kekuasaan di Adinata Group sekaligus. Saat Adit merangkak ketakutan, Jason menerima panggilan masuk di ponselnya. Halo, Diva. Suara Jason yang tenang dan lembut saat menyebut nama Diva terdengar kontras dengan kekejaman yang baru saja ia tunjukkan pada Adit. Diva menelepon, cemas setelah mendengar pintu didobrak melalui ERPC Seno. Diva, melalui telepon, Jason. Apa yang terjadi? Aku mendengar suara benturan keras. Kau baik-baik saja? Apakah Seno sudah tiba? Jason, aku baik-baik saja, Diva. Seno sudah di sini. Semuanya terkendali. Permainan sudah berakhir. Kau bisa tidur nyenyak malam ini. Terima kasih untuk pin penyadapnya. Itu sangat berharga. Jason menutup telepon. Ia menoleh ke Adit yang matanya membelalak, menyadari bahwa gadis polos itu telah mengawasinya sepanjang waktu. Seno, amankan Adit. Bawa dia ke markas keamanan pusat. Laporkan semua bukti, termasuk rekaman ini, kepada Komite Etik dan Kepolisian.
Aku ingin ini menjadi contoh. Tidak ada tempat untuk predator di perusahaanku. Seno mengangguk. Siap, Tuan Jason. Saat Seno membawa Adit yang kini lemas tak berdaya keluar dari kamar 305 yang hancur, Jason berdiri sendiri di ruangan itu. Ia melihat pintu yang terlempar. Ia menyentuh tempat bekas cengkeraman preman di lengannya. Ia merasakan kehangatan pin penyadap yang kini ia lepas dari kerahnya. Jason tahu, kedinginan dan benteng pertahanan dirinya telah hancur. Bukan karena pertarungan fisik, tetapi karena kehangatan dan kepercayaan dari Diva. Jason, si CEO Ice King, telah meleleh. Ia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan teks terakhir malam itu, bukan kepada Seno, tetapi kepada Diva, si gadis yang telah menjadi cahaya di tengah kegelapan perusahaannya. Jason, pesan teks, aku akan membersihkan semua kekacauan ini besok. Besok lusa, datanglah ke kantorku, Diva. Bukan sebagai staf divisi pemasaran, tapi sebagai tamu istimewaku. Jason meninggalkan kamar 305, meninggalkan puing-puing kejahatan Adit. Ia memasuki lorong hotel, kini bukan sebagai magang yang canggung, melainkan sebagai pemimpin yang telah menemukan dirinya dan hatinya yang hilang. Keesokan harinya, divisi pemasaran Adinata Group diliputi kekacauan dan bisik-bisik yang tak terhindarkan. Berita mengenai penangkapan manajer Adit semalam, yang disajikan secara samar-samar sebagai kasus pelanggaran etika berat, menyebar seperti api di ladang kering. Semua orang membicarakan hilangnya Adit, hilangnya Jason si magang, dan kehadiran mendadak polisi keamanan di lantai mereka. Diva duduk di mejanya, jantungnya terasa seperti sangkar burung yang berdetak tak karuan. Semalam suntuk ia tidak tidur. Suara pintu didobrak dan panggilan telepon Jason yang menenangkan menjadi soundtrack mimpi buruknya. Ia memegang erat flash drive yang berisi bukti korupsi Adit dan ponselnya yang menyimpan pesan terakhir dari Jason. Pesan itu berputar terus di benaknya. Besok lusa, datanglah ke kantorku, Diva. Bukan sebagai staf divisi pemasaran, tapi sebagai tamu istimewaku. Kantor Jason? Kenapa Jason mengajaknya ke kantor pusat? Ia hanya magang. Meskipun kini Diva tahu, Jason bukan sembarang magang. Tiba-tiba, seorang sekretaris dengan setelan rapi dari kantor pusat datang menghampiri meja Diva. Wajahnya ramah, tetapi auranya penuh formalitas. Nona Diva, apakah Anda sibuk? Saya diperintah untuk mengantar Anda ke kantor pusat. Tuan Jason meminta kehadiran Anda segera, ujar sekretaris itu dengan nada yang tidak menerima penolakan. Diva merasakan perutnya melilit. Ini dia. Momen ketika teka-teki itu akan diselesaikan. Ia mengangguk pelan, membawa tas tangan dan flash drive yang tersembunyi di dalamnya. Saat Diva diantar melalui lorong-lorong megah kantor pusat yang mewah, lantai yang selama ini hanya ia lihat dari jauh, ia merasa berjalan di atas awan, diselimuti aura asing. Ia tiba di sebuah lantai eksklusif, di depan pintu mahoni besar yang diukir dengan inisial JA. Sekretaris itu membuka pintu. Ruangan itu adalah lambang kekuasaan yang sunyi. Pemandangan kota terbentang luas di balik dinding kaca, sebuah meja kerja yang besar, dan Jason. Jason berdiri di balik meja itu. Ia mengenakan setelan jas abu-abu gelap, dasinya serasi, dan kali ini, tanpa kacamata tebal. Wajahnya yang tampan terlihat terbuka, dingin, tetapi ada pancaran kehangatan saat melihat Diva. Diva menelan ludah. Jason yang ini adalah sosok yang benar-benar berbeda dari Jason si magang yang canggung. Jason yang ini adalah sosok yang ia dengar bisik-bisiknya. Sosok Ice King yang mengendalikan kerajaan bisnis. Selamat datang, Diva. Sapa Jason, suaranya kini terdengar penuh otoritas, namun dengan nada lembut yang Diva kenali dari malam-malam lembur mereka. Diva berjalan perlahan, kakinya terasa berat. Ia berhenti beberapa meter dari meja Jason. Tuan Jason. Diva memulai, tetapi ia merasa canggung menggunakan gelar formal itu. Jason tersenyum. Senyum tulus yang sangat jarang ia tunjukkan pada siapapun selain Diva. Ia keluar dari balik meja besarnya dan berjalan mendekati Diva. Panggil aku Jason, seperti biasa. Aku tidak ingin ada tembok lagi di antara kita, katanya, berhenti tepat di hadapan Diva. Duduklah. Kita perlu bicara, bukan sebagai atasan dan bawahan,
tapi sebagai dua orang yang baru saja lolos dari sarang singa. Mereka duduk di sofa mewah di sudut ruangan. Diva menatap Jason, berusaha menyatukan kepingan puzzle yang telah ia pegang. Jason, apakah semua yang Seno katakan itu benar? Bahwa kau adalah CEO Adinata Group? Tanya Diva, suaranya tercekat. Jason menghela napas. Ya, Diva, itu benar. Aku adalah Jason Adinata. Penyamaran itu adalah caraku untuk memahami mengapa divisi inti perusahaanku bisa busuk seperti itu. Aku harus melihat dari sudut pandang karyawan, merasakannya sendiri. Tapi, kenapa? Kenapa harus kau? Kenapa kau harus membiarkan dirimu dilecehkan, dimaki, bahkan dituduh mencuri? Tanya Diva, matanya berkaca-kaca, mengingat semua penderitaan Jason. Jason menatap mata Diva lekat-lekat. Kehangatan di tatapannya kini berubah menjadi pengakuan yang jujur. Karena aku harus mendapatkan bukti yang tak terbantahkan. Adit adalah pemain besar. Dia memiliki jaringan. Tapi ada alasan lain. Diva, Jason merendahkan suaranya. Aku terkejut ketika kau berdiri dan membelaku. Kau mempertaruhkan pekerjaanmu demi membela orang yang kau sangka magang bodoh. Kau melihat melampaui penyamaranku. Itu yang paling berharga. Diva terdiam, pipinya merona. Aku hanya melakukan apa yang benar. Jason, aku sudah lama mencurigai Adit. Tapi yang membuatku yakin untuk melawan adalah kau. Kau terlalu cerdas untuk magang yang canggung. Kau adalah api di dalam tumpukan abu yang kukenal. Tapi kau memilih untuk tetap dingin. Aku percaya, api itu ada karena kau berjuang untuk kebebasan. Jason menyentuh tangan Diva yang diletakkan di sofa. Sentuhan itu lembut, tetapi memancarkan ketulusan yang mendalam. Dan kau, Diva, kau adalah pengorbanan yang tidak kuduga. Kau tidak hanya memberiku pin penyadap dan nomor Seno. Kau memberiku keberanian. Kau menunjukkan padaku bahwa kejujuran masih ada di tengah kemewahan palsu ini. Dan ya, Jason tersenyum pahit, aku tahu tentangmu juga. Giliran Diva yang terkejut. Tentang aku? Tentu saja. Seno sudah melacakmu sejak awal. Bukan karena aku curiga, tapi karena aku ingin memastikan keamananmu. Kau adalah Diva Anindita, putri angkat dari Bapak Wicaksono, salah satu anggota Dewan Komisaris Utama. Ayahmu memintamu untuk menjadi mata-mata etika di sana, untuk melihat sejauh mana kebusukan itu terjadi. Diva menatap Jason, sedikit malu karena rahasianya terbongkar. Aku tidak pernah berniat menyembunyikannya darimu selamanya. Jason, aku hanya ingin melindungimu. Sama sepertimu, aku ingin tahu siapa musuh kita sebenarnya. Sekarang kita tahu siapa dia. Dan dia sudah di tempat yang seharusnya, kata Jason, nadanya kembali tegas. Jason kemudian menjelaskan apa yang terjadi di Hotel The Grand Emerald, bagaimana Adit ditangkap basah, dan bagaimana pin penyadap Diva menjadi bukti kunci yang tak terbantahkan. Jason juga menceritakan bagaimana ia menggunakan bukti korupsi dari kamar 305 untuk menjerat Adit secara hukum. Setelah kebenaran terungkap, Jason bangkit dan berjalan ke jendela kaca. Ia menatap ke bawah kota yang tampak kecil. Pembersihan sudah dimulai. Diva, Adit sudah dipecat dan diserahkan ke pihak berwajib. Seluruh jaringan yang ia bangun sedang kami bongkar. Tapi ada satu hal lagi yang harus kulakukan, kata Jason, tanpa menoleh. Apa itu, Jason? Jason berbalik, berjalan kembali ke Diva. Ia tidak lagi duduk di seberang, tetapi berlutut di depan Diva, memegang kedua tangan gadis itu. Terima kasih, Diva. Bukan hanya sebagai CEO yang diselamatkan dari krisis, tapi sebagai Jason, pria yang telah kau selamatkan hatinya dari kedinginan. Aku datang untuk mencari kebenaran profesional, tetapi aku menemukan kebenaran emosional. Kau mengajarkanku bahwa jabatan tidak menentukan nilai seseorang. Bahwa keberanian adalah cinta yang sesungguhnya. Wajah Diva memerah. Ia merasakan ketulusan yang luar biasa dari tatapan Jason. Jason yang ini, Jason tanpa kacamata, adalah pahlawan yang sama dengan Jason si magang yang canggung. Jason, aku senang kau baik-baik saja, bisik Diva, matanya berkaca-kaca. Jason tersenyum.
Kau adalah alasan aku baik-baik saja. Dan sekarang, aku ingin kau tahu. Aku tidak akan pernah melepaskan kehangatan yang kau berikan padaku ini. Diva, aku. Tiba-tiba pintu terbuka. Seno masuk, wajahnya serius namun tegang. Maaf mengganggu, Tuan Jason. Ada laporan darurat. Tim keamanan menemukan rekaman video yang sangat sensitif di hard drive Adit. Rekaman itu berpotensi menghancurkan reputasi beberapa petinggi perusahaan lama yang terlibat. Salah satunya melibatkan Tuan Wicaksono, ayah Nona Diva. Suasana yang baru saja penuh kehangatan, kini kembali ke titik beku. Diva dan Jason saling pandang, terkejut. Klimaks pribadi telah berakhir, tetapi perang di balik layar kekuasaan baru saja dimulai, dan kali ini menyangkut hati Diva secara langsung. Kehangatan yang sempat menyelimuti ruang kerja CEO itu lenyap seketika, digantikan oleh hawa dingin yang menusuk tulang. Seno, yang berdiri tegak di ambang pintu, telah membawa badai baru. Ucapan Seno tentang rekaman sensitif di hard drive Adit dan keterlibatan nama Tuan Wicaksono, ayah angkat Diva, terasa seperti petir di siang bolong. Diva sontak berdiri, wajahnya yang tadi merona kini memucat pasi. Matanya menatap Jason, mencari penolakan, mencari perlindungan, mencari alasan mengapa ayahnya bisa terseret dalam kekacauan yang diciptakan Adit. Ayahku? Tidak mungkin. Seno. Ayahku orang yang sangat menjunjung tinggi etika. Dia yang memintaku untuk menyelidiki Adit. Dia tidak akan terlibat dalam kejahatan apapun. Seru Diva, suaranya dipenuhi penolakan yang keras. Jason, yang sedetik sebelumnya sedang berlutut di hadapan Diva, kini kembali berdiri, mengambil alih kendali situasi. Wajahnya kembali ke mode CEO dingin, tetapi matanya dipenuhi kekhawatiran yang hanya ditujukan pada Diva. Seno, jelaskan dengan detail. Rekaman apa yang kau temukan? Dan apa hubungan Tuan Wicaksono dengan Adit? Tanya Jason, suaranya tenang namun mengandung perintah yang tak terbantahkan. Seno melangkah masuk, menyerahkan sebuah tablet kepada Jason. Rekaman itu berupa panggilan video Adit dengan seorang perantara, Tuan. Dalam percakapan itu, Adit membicarakan upaya pemerasan terhadap beberapa petinggi perusahaan. Nama Tuan Wicaksono disebut sebagai salah satu korban yang terjebak dalam skema investasi fiktif yang dilakukan Adit sejak 5 tahun lalu. Jason segera memproses informasi itu. Ia tahu ayahnya Diva adalah sosok yang lurus, tetapi juga dikenal terlalu percaya pada orang yang terlihat meyakinkan. Adit, si serigala berbulu domba, pasti memanfaatkan kepercayaan itu. Adit tidak hanya korupsi, dia juga pemeras, gumam Jason, menghela napas berat. Lalu, rekaman video apa yang kau maksud? Seno menggaruk tengkuknya, ekspresinya terlihat tidak nyaman. Rekaman itu adalah bukti Adit mengancam Tuan Wicaksono. Tuan, ia mengancam akan membocorkan kegagalan investasi fiktif yang melibatkan dana perusahaan kecil Tuan Wicaksono, yang berpotensi merusak nama baiknya di Dewan Komisaris. Adit menuntut agar Tuan Wicaksono diam dan tidak mencampuri urusan divisi pemasaran, sebagai ganti atas kerahasiaan skandal investasi itu. Diva terhuyung mundur. Kenyataan itu menghantamnya telak. Ayahnya tidak terlibat dalam korupsi, tetapi ia menjadi sandera Adit. Ini menjelaskan mengapa ayahnya sangat ingin Adit disingkirkan, tetapi tidak pernah mengambil langkah langsung. Ia takut reputasinya, yang merupakan harga diri terbesarnya, hancur. Ayahnya mengirim Diva, alih-alih bertindak sendiri, untuk melindungi dirinya dari bayangan masa lalu yang kelam. Ayahku, dia menyembunyikan ini. Dia mengirimku untuk membersihkan kekacauan yang dia takut untuk hadapi sendiri. Lirih Diva, air mata mulai menggenang di pelupuknya. Perasaan terhianati bercampur rasa kasihan pada ayahnya. Jason segera meletakkan tablet itu dan bergerak cepat mendekati Diva. Ia menarik Diva ke dalam pelukannya. Pelukan itu kuat, hangat, dan menjadi jangkar di tengah badai emosi. Dengarkan aku, Diva. Ayahmu bukan kriminal. Dia adalah korban pemerasan. Dia mencoba melindungi dirinya dengan caranya sendiri. Dia mengirimmu, karena dia percaya kau punya integritas yang tidak akan pernah dimiliki Adit. Jangan pernah berpikir dia mengkhianatimu atau perusahaan. Bisik Jason, suaranya lembut,
berusaha menenangkan gejolak di hati Diva. Diva membalas pelukan Jason, air matanya tumpah di dada Jason. Tapi, bagaimana jika Adit sudah menyebarkannya? Bagaimana jika semua dewan komisaris tahu? Ayahku bisa kehilangan segalanya. Tidak akan, kata Jason, melepaskan pelukan, memegang wajah Diva di antara kedua tangannya. Matanya tegas, memancarkan janji seorang raja. Aku adalah CEO di sini. Aku akan melindungi ayahmu, sama seperti aku akan melindungi reputasiku sendiri. Semua bukti Adit, hard drive-nya, dan rekamannya, kini ada di tangan tim kepercayaanku. Seno, Jason menoleh tanpa melepaskan kontak mata dengan Diva. Kau pastikan rekaman yang menyebut Tuan Wicaksono itu hilang dari semua server yang tidak resmi. Hanya kita yang tahu keberadaannya. Siap, Tuan Jason. Hard drive itu sudah diamankan dan dienkripsi. Hanya Anda yang memiliki kuncinya, jawab Seno. Suaranya menunjukkan kesetiaan absolut. Jason mengangguk puas. Ia kembali fokus pada Diva. Diva, kita akan mengumumkan Adit melanggar etika dan korupsi besar-besaran, yang didukung oleh bukti-bukti yang kau dan aku temukan. Masalah ayahmu? Itu urusan pribadi, yang digunakan Adit sebagai senjata. Itu tidak akan pernah menjadi konsumsi publik. Aku akan membersihkan nama ayahmu di depan Dewan Komisaris secara pribadi, tanpa bocoran. Aku punya bukti bahwa ayahmu hanya menjadi sandera untuk mendapatkan informasi internal darimu, kata Jason, menyusun strategi perlindungan yang sempurna dalam waktu singkat. Diva menatap Jason, terpesona oleh ketegasan dan perlindungan yang Jason berikan. Ia menyadari, Jason tidak hanya mencintainya sebagai pria, tetapi juga menghormati dan melindungi keluarganya sebagai seorang pemimpin. Kau melakukan semua ini untukku? Tanya Diva, suaranya serak. Jason tersenyum tipis. Senyum itu terasa seperti janji yang diukir di batu. Ini adalah permulaan. Kau berani mempertaruhkan dirimu untukku. Sekarang, biarkan aku mempertaruhkan kekuasaanku untukmu. Cinta sejati, Diva, adalah melindungi kelemahan orang yang kita cintai. Aku tidak akan membiarkan bayangan masa lalu menghancurkan masa depanmu. Tiba-tiba, Jason meraih ponselnya. Ia menghubungi nomor ayah Diva, Tuan Wicaksono. Jason, melalui telepon, "Selamat pagi, Tuan Wicaksono. Saya Jason Adinata. Mengenai manajer Adit, kami telah menahannya atas tuduhan korupsi dan pemerasan. Saya ingin Anda tahu bahwa semua informasi sensitif yang ia gunakan untuk memeras Anda, kini sepenuhnya aman di bawah kendali saya. Tidak ada dewan komisaris yang akan mengetahuinya. Anak Anda, Diva, telah menjadi pahlawan yang mengungkap kejahatannya." Jason menyerahkan telepon itu kepada Diva. Diva, melalui telepon, menangis, "Ayah." "Tuan Wicaksono." Suara dari telepon terdengar lega dan emosional. "Diva, nak, syukurlah kau baik-baik saja." Ayah minta maaf karena melibatkanmu dalam masalah ini. Ayah takut reputasi keluarga kita hancur. Ayah tidak tahu lagi harus berbuat apa." "Diva, tidak apa-apa, Ayah. Jason sudah mengurus semuanya. Kita aman. Kita berdua aman. Kita akan bicara lagi nanti." Diva menutup telepon, air matanya bercampur kelegaan. Ia kembali menatap Jason, matanya dipenuhi rasa terima kasih yang tak terhingga. "Kau menyelesaikan masalah sebesar ini hanya dalam satu pagi. Kau benar-benar pedang yang adil," kata Diva. Kiasan yang ia berikan kini terasa lebih nyata. Jason mengangguk. "Pedang itu tidak akan tajam tanpa panduan etika darimu, Diva. Sekarang, ini yang harus kita lakukan." Jason duduk di meja kerjanya, menyalakan layar besar yang menampilkan laporan keuangan yang sudah ia perbaiki. "Kita akan menggelar konferensi pers internal dan dewan komisaris siang ini. Aku ingin kau berdiri di sisiku, Diva. Aku ingin semua orang tahu bahwa Diva Anindita, putri Tuan Wicaksono, adalah kunci utama terbongkarnya kejahatan ini. Ini akan menjadi perisai terbaik untuk ayahmu, Diva. Tidak ada yang berani menyerangnya jika ia berada di balik pahlawan perusahaan." Diva tersenyum lebar. Rencana Jason tidak hanya melindungi, tetapi juga memulihkan martabat ayahnya.
Aku akan melakukannya, Jason. Aku akan berdiri di sisimu, janji Diva. Seno masuk lagi. Tuan Jason, ada 2 orang yang datang dari divisi pemasaran. Mereka adalah staf yang sering Adit intimidasi. Mereka meminta bertemu Nona Diva, ingin berterima kasih karena Adit sudah tidak ada. Jason tersenyum ke arah Diva. Kau sudah menjadi pahlawan bagi mereka, Diva. Pergilah temui mereka di ruang tunggu. Aku punya pekerjaan penting yang harus kuselesaikan sebelum siang. Saat Diva meninggalkan ruangan, Jason menoleh ke Seno. Wajahnya kembali dingin dan penuh perhitungan. Seno, lacak semua aset Adit. Bekukan. Dan hubungi tim keamanan di Hotel The Grand Emerald. Suruh mereka perbaiki pintu kamar 305 dan pastikan tidak ada kebocoran berita mengenai kejadian semalam. Perintah Jason, suaranya tenang, kembali mengambil kendali penuh atas perusahaan. Siap, Tuan. Apa lagi? Satu lagi, Jason tersenyum tipis. Kali ini senyum bahagia yang jarang ia tunjukkan. Mulai hari ini, buatkan jadwal khusus untuk Nona Diva. Aku tidak ingin dia kembali ke divisi pemasaran yang kotor itu. Dan pastikan dia mendapatkan kenaikan gaji 10 kali lipat. Ini bukan suap, Seno. Ini adalah bayaran untuk penyelamat jiwaku. Seno mengangguk hormat, merasa lega melihat perubahan positif pada bosnya yang kini tidak lagi sedingin dulu. Babak baru dalam Adinata Group sudah dimulai. Sebuah babak yang dipimpin oleh Jason yang lebih manusiawi dan Diva, si pahlawan etika. Siang itu, balai pertemuan utama di kantor pusat Adinata Group dipenuhi oleh para petinggi, dewan komisaris, dan perwakilan staf dari berbagai divisi. Suasana terasa formal, kaku, dan dipenuhi bisik-bisik yang ingin tahu. Semua orang menunggu pengumuman resmi dari CEO mereka, Jason Adinata, mengenai kasus manajer Adit. Di antara kerumunan petinggi yang berjas mahal, Diva duduk di barisan depan, di kursi yang biasanya disediakan untuk eksekutif senior. Ia mengenakan blus sederhana tetapi elegan, aura ketenangannya menenangkan ketegangan di sekitarnya. Tuan Wicaksono, ayah angkat Diva, duduk di sebelahnya. Wajahnya terlihat lega setelah percakapan emosional dengan Jason pagi itu. Ia tahu, reputasinya kini berada di tangan Jason, dan ia mempercayai pria muda itu sepenuhnya. Jason melangkah ke podium. Ia mengenakan setelan yang sempurna, aura kekuasaan murni terpancar darinya. Semua mata tertuju padanya. Ia tidak lagi canggung. Ia adalah komandan yang memimpin pasukannya. Selamat siang. Saya mengundang Anda semua hari ini bukan untuk rapat rutin, melainkan untuk sebuah pengumuman yang harus disampaikan secara terbuka. Ini adalah tentang integritas inti dari Adinata Group. Jason memulai, suaranya tenang, tetapi setiap kata terasa berbobot. Jason kemudian secara singkat menjelaskan penyamarannya di divisi pemasaran. Bagaimana ia menjadi Jason, si magang untuk mendeteksi inefisiensi dan korupsi. Keheningan yang tercipta di ruangan itu terasa memekakkan telinga. Para dewan komisaris saling pandang, terkejut mendengar CEO mereka rela turun ke dasar tangga organisasi. Saya menemukan kebusukan yang jauh melampaui yang saya bayangkan. Pelakunya adalah manajer divisi pemasaran, Adit, lanjut Jason, menyebut nama itu dengan nada penuh penghinaan. Adit tidak hanya memanipulasi dana dan laporan, tetapi ia juga menggunakan posisinya untuk menekan, mengintimidasi, dan bahkan merencanakan tindakan kriminal serius terhadap karyawan yang dianggapnya lemah, termasuk saya sendiri, Jason si magang. Jason berhenti sejenak, membiarkan kejutan itu meresap. Ia kemudian memainkan rekaman audio singkat dari Pin Spy Diva, yang berisi suara Adit mengakui rencananya untuk menjebak Jason di kamar 305 Hotel The Grand Emerald, lengkap dengan tawa jahatnya. Reaksi para hadirin beragam, kaget, jijik, dan marah. Rekaman ini, bersama dengan bukti fisik manipulasi dana charity yang ditemukan di kamar arsip 305 divisi pemasaran, sudah kami serahkan kepada kepolisian. Adit telah kami pecat dan dituntut atas beberapa pasal serius, tegas Jason. Tiba saatnya untuk pengungkapan yang akan menjadi perisai bagi Diva dan ayahnya. Jason menoleh ke barisan depan. Namun, keberhasilan pengungkapan kejahatan ini bukanlah hasil kerja saya sendirian. Keberanian saya adalah sekadar alat.
Kekuatan sejati datang dari kejujuran dan keberanian yang langka. Saya ingin memperkenalkan Anda pada pahlawan sejati di balik operasi akar ini. Jason mengulurkan tangannya ke arah Diva. Saya mengundang Nona Diva Anindita untuk bergabung dengan saya di podium. Diva, meskipun gugup, berdiri dengan anggun dan melangkah ke samping Jason. Bisik-bisik di ruangan semakin membesar. Mereka mengenali Diva, gadis pendiam dari divisi pemasaran. Jason menyentuh punggung Diva dengan gerakan yang penuh hormat, sebuah sentuhan yang menandakan kepemilikan. Banyak dari Anda yang mengenal Nona Diva sebagai staf biasa di divisi pemasaran. Namun, Nona Diva adalah putri dari Tuan Wicaksono di Dewan Komisaris kita. Ia ditempatkan di sana bukan hanya untuk bekerja, tetapi untuk mengamati dan menjaga etika. Dan ia melakukan lebih dari itu. Jason menatap Diva dengan penuh kebanggaan, dan kemudian menatap tajam ke arah Dewan Komisaris. Dialah satu-satunya karyawan yang berani menentang Adit secara terbuka, membela saya, Jason si magang, dari tuduhan palsu pencurian, bahkan saat ia tahu tindakannya bisa berujung pada pemecatan. Dialah yang secara sukarela mempertaruhkan pekerjaannya untuk mengumpulkan bukti kejahatan finansial di kamar 305. Dan dialah yang memberi saya alat penyadap suara yang menjadi bukti kunci menjerat Adit di hotel. Jason berhenti, memberikan jeda dramatis yang membuat semua orang terdiam, mengagumi keberanian Diva. Adit menganggap Nona Diva lemah, mangsa empuk. Tapi ia tidak tahu, Nona Diva adalah pedang keadilan yang paling tajam. Keberaniannya, integritasnya, dan kesetiaannya pada kebenaran telah menyelamatkan reputasi perusahaan kita. Jason menoleh ke Diva, senyum lembutnya terpancar. Ia memegang tangan Diva di hadapan semua orang, sebuah gestur yang lebih berharga daripada cincin berlian termahal. Nona Diva, atas nama perusahaan, saya berterima kasih. Anda telah membuktikan bahwa keberanian yang jujur adalah aset terpenting yang kita miliki. Pengungkapan ini bekerja sempurna. Semua orang kini melihat Diva sebagai pahlawan dan agen moralitas. Reputasi ayah Diva secara otomatis terlindungi. Tidak ada yang berani menyerang ayahnya yang kini terkait dengan pahlawan perusahaan yang baru dipuji CEO. Plot twist ini berhasil membalikan potensi ancaman menjadi kehormatan. Setelah konferensi pers yang menggelegar itu selesai, Diva dan Jason kembali ke kantor CEO. Tuan Wicaksono memeluk Diva dengan bangga dan mengucapkan terima kasih tulus yang tak terhitung jumlahnya kepada Jason. Jason, kau telah menyelamatkan nama baik keluargaku. Kau telah menempatkan Diva di tempat terhormat. Aku tidak akan pernah bisa membalas kebaikanmu, kata Tuan Wicaksono, matanya berkaca-kaca. Tuan Wicaksono, Diva telah menyelamatkan integritas perusahaan saya. Ini adalah hutang yang harus saya bayar, jawab Jason sopan. Setelah Tuan Wicaksono pergi, Diva dan Jason duduk di sofa. Keheningan kembali terjadi, tetapi kali ini, keheningan itu dipenuhi keintiman. Jason, aku tidak tahu harus berkata apa. Kau membuatku menjadi pahlawan di depan ayah dan semua orang. Itu lebih dari yang aku harapkan, kata Diva, suaranya dipenuhi rasa takjub. Jason meraih tangan Diva lagi. Kau memang pahlawan, Diva. Aku hanya memastikan dunia melihatnya. Aku harus melindungi dirimu, dan yang lebih penting, melindungi ikatan yang telah kita bangun. Jason menatap Diva lekat-lekat. Matanya yang dingin kini memancarkan api asmara yang membara. Diva, selama aku menjadi magang, kau melihat diriku yang paling lemah. Dan saat aku menjadi CEO, kau melihat diriku yang paling kuat. Tapi aku mencintai Jason yang dilihat oleh Diva di tengah tumpukan kertas itu. Ucap Jason, nadanya lembut dan penuh perasaan. Aku mencintaimu, Diva. Aku mencintai keberanianmu, integritasmu, dan caramu melihat jiwaku melampaui jabatanku. Diva terdiam. Pengakuan cinta yang tulus dari Jason, CEO muda yang paling sulit disentuh, membuatnya kehilangan kata-kata. Air matanya kembali tumpah, tetapi kali ini air mata bahagia. Jason, aku juga mencintaimu. Aku mencintai Jason si magang yang menolak untuk berbuat salah, yang memilih untuk membantuku lembur, dan yang tetap tenang saat dilecehkan. Aku tahu kau bukan orang gila yang hanya mencari kekuasaan.
Kau mencari kebenaran. Dan kau menemukannya dalam dirimu sendiri, balas Diva, menguatkan cengkeramannya pada tangan Jason. Mereka saling mendekat, terhanyut dalam kebahagiaan yang mendalam. Mereka berbagi ciuman pertama mereka, ciuman yang terasa seperti penyegelan janji. Ciuman itu bukan hanya tentang romansa, tetapi tentang kemenangan integritas atas kebusukan. Tiba-tiba, Seno masuk lagi. Wajahnya kali ini tersenyum tipis, ekspresi yang sangat jarang ia tunjukkan. Tuan Jason, Tuan, maaf mengganggu. Tim HRD baru saja melaporkan bahwa semua staf di divisi pemasaran yang jujur telah mengajukan surat permohonan. Mereka semua meminta Nona Diva menjadi manajer divisi pemasaran yang baru. Mereka mengatakan, hanya orang yang berani dan jujur seperti Nona Diva yang pantas memimpin mereka. Diva terkejut. Dari staf terintimidasi, ia kini dicalonkan menjadi pemimpin. Jason tertawa kecil, suara tawa yang sangat langka dan menyenangkan. Ia memandang Diva, matanya penuh cinta dan dukungan. Tentu saja, Seno. Katakan pada HRD, permintaannya dikabulkan. Tapi dengan satu syarat, Nona Diva akan bekerja langsung di bawah pengawasan CEO. Karena aku tidak mau kehilangan pandangan dari calon pendamping hidupku, kata Jason, mengakhiri hari itu dengan pengumuman yang jauh lebih pribadi daripada pengumuman perusahaan manapun. Keputusan Jason Adinata untuk mengangkat Diva Anindita sebagai manajer divisi pemasaran yang baru menciptakan gelombang kejutan di seluruh Adinata Group. Setelah pengungkapan dramatis di konferensi pers, nama Diva melambung tinggi, bukan sebagai putri Dewan Komisaris, melainkan sebagai simbol integritas dan keberanian. Beberapa hari setelah manajer Adit dilengsarkan, Diva duduk di kursi barunya. Itu adalah bilik bekas Adit, yang kini telah direnovasi total. Dibuang semua bau arogansi dan digantikan dengan suasana baru yang bersih dan terbuka. Diva tidak lagi duduk di sudut. Ia duduk di tengah, memimpin. Seno telah memastikan bahwa Diva mendapatkan fasilitas terbaik, termasuk sistem keamanan digital yang kebal peretasan dan, yang paling penting, jalur komunikasi rahasia yang terhubung langsung ke kantor Jason. Pagi itu, Diva mengadakan rapat pertamanya dengan sisa staf divisi pemasaran. Wajah-wajah mereka terlihat lega dan penuh harapan. Selamat pagi semua. Saya tahu kita semua baru saja melalui masa yang sangat sulit. Tetapi badai sudah berlalu. Diva memulai, suaranya tenang dan tegas. Mulai hari ini, divisi pemasaran akan beroperasi di atas pondasi kejujuran dan etos kerja. Tidak ada lagi penindasan. Tidak ada lagi manipulasi laporan. Setiap dari kalian yang bekerja dengan jujur adalah aset paling berharga perusahaan ini. Seorang staf senior yang selama ini takut pada Adit, Bu Reni, memberanikan diri angkat bicara. Maaf, Bu Diva. Kami sangat lega Adit sudah pergi. Tapi, bukankah tugas ini terlalu berat untuk Anda? Adit meninggalkan kekacauan besar, tanya Bu Reni dengan nada khawatir. Diva tersenyum menenangkan. Tugas ini tidak berat, Bu Reni. Karena saya tahu, saya tidak sendirian. Saya memiliki kalian, tim yang jujur. Dan yang paling penting, Diva mencondongkan tubuhnya sedikit. Saya memiliki dukungan penuh, tanpa batas, dari Tuan Jason. Penegasan Diva akan dukungan CEO, yang telah ia buktikan sendiri keberaniannya, memberikan suntikan moral yang luar biasa. Rapat itu berjalan lancar. Dan semangat kerja yang selama ini mati di bawah tekanan Adit, kini mulai bersemi kembali. Hubungan antara Diva dan Jason kini berada di babak yang unik, romansa rahasia di puncak kekuasaan. Secara profesional, Diva adalah manajer divisi pemasaran yang baru, yang harus melapor secara teratur kepada CEO. Secara pribadi, Diva adalah kekasih yang kini mengisi hati Jason. Mereka sepakat untuk merahasiakan hubungan romantis mereka dari publik dan karyawan untuk sementara waktu. Jason harus membersihkan semua bayangan Adit di perusahaan, dan Diva perlu mengukuhkan otoritasnya tanpa dicap sebagai favorit CEO yang hanya mengandalkan hubungan pribadi. Komunikasi rahasia mereka menjadi bumbu manis dalam rutinitas kerja yang sibuk. Suatu sore, Jason memanggil Diva ke kantornya dengan dalih, evaluasi kinerja mendesak. Saat Diva masuk, Jason sedang berdiri di depan jendela, menatap keluar. Diva menutup pintu. Evaluasi kinerja, Tuan Jason, tanya Diva,
berusaha menjaga nada formalnya meskipun hatinya berdebar. Jason berbalik, senyumnya yang langka merekah. Ia melangkah cepat dan menarik Diva ke dalam pelukannya. Tentu saja evaluasi kinerja. Kinerja nonverbal, bisik Jason, suaranya dipenuhi gairah yang tertahan. Aku rindu padamu, Diva. Sehari tanpamu di hadapanku terasa seperti seminggu. Mereka berbagi ciuman singkat dan dalam, sebuah pelarian dari formalitas yang mengikat mereka. Aku juga merindukanmu, Jason, bisik Diva, menyandarkan kepalanya di dada Jason. Tapi aku senang melihatmu kembali menjadi dirimu yang sebenarnya. Tidak ada lagi kedinginan. Perusahaan ini terasa seperti menghirup udara segar. Jason mengusap rambut Diva. Itu semua berkatmu, permata langka. Kau adalah pembersih jiwa bagi perusahaan ini. Dan untukku. Jason menarik Diva ke sofa. Suasana kini berubah serius. Bagaimana dengan divisi pemasaran? Apakah ada sisa-sisa loyalis Adit? Ada beberapa, tapi mereka mulai bungkam. Aku menerapkan transparansi total dalam setiap laporan. Aku membuat sistem baru di mana laporan harus diverifikasi silang oleh 2 staf senior sebelum sampai di mejaku. Jelas Diva, matanya memancarkan kecerdasan bisnis yang ia pelajari dari ayahnya dan ketajaman yang ia asah saat bersama Jason. Jason tersenyum bangga. Hebat. Kau benar-benar dilahirkan untuk ini. Tapi, bagaimana perasaanmu? Kau tahu, kembali ke bilik yang sama di mana kau dilecehkan secara verbal dan ditindas. Diva menghela napas. Tentu saja ada bayangan gelap, Jason. Tetapi aku tidak lagi melihat bilik itu sebagai sarang singa Adit. Aku melihatnya sebagai medan pertempuran tempat aku menang. Setiap kali aku duduk di sana, aku ingat keberanian yang kau berikan padaku, dan keberanian yang harus aku berikan kepada timku. Kau gadis yang kuat, Diva. Lebih kuat dari yang kukira, kata Jason, memegang tangan Diva erat. Dulu, aku berpikir kau adalah anak magang yang sangat malang. Tapi, aku tidak pernah tahu bahwa pahlawanku adalah bos yang kucintai. Diva membalas tatapan Jason. Dan aku belajar, Tuan Jason, bahwa orang yang paling berkuasa pun bisa merasa rapuh. Aku belajar bahwa di balik lapisan es yang tebal, ada hati yang tulus dan takut sendirian. Kau yang mengajariku bahwa cinta sejati tidak melihat jabatan. Momen refleksi itu menguatkan mereka. Mereka menyadari bahwa hubungan mereka tumbuh bukan dari kemewahan, tetapi dari keterlibatan dalam kesulitan dan pengorbanan yang tulus. Seno memainkan peran kunci dalam menjaga hubungan rahasia mereka. Ia menjadi perantara terpercaya yang selalu memastikan jadwal pertemuan resmi, Jason dan Diva tidak terganggu. Suatu malam, Diva menerima telepon darurat dari Seno. Seno, melalui saluran rahasia, Nona Diva, segera datang ke lantai 5, ruang rapat 502. Tuan Jason membutuhkanmu. Jangan sampai ada yang melihatmu datang. Diva segera bergegas. Ia menemukan Jason sendirian di ruang rapat, dikelilingi tumpukan dokumen. Wajah Jason terlihat lelah dan sedikit frustrasi. Jason, ada apa? Kenapa kau tidak menyuruhku ke kantormu? Tanya Diva cemas. Jason tersenyum lemah. Aku tidak mau kau melihat sisi lemahku di kursi kerajaanku, Diva. Dan aku butuh pandanganmu yang objektif. Ia menunjuk tumpukan dokumen. Ini adalah rencana bisnis Adit untuk tahun depan. Penuh celah dan manipulasi. Aku bisa saja menghancurkan semua dan membangun yang baru, tapi aku khawatir akan merusak moral tim yang sudah mulai membaik. Jason tampak ragu. Sesuatu yang sangat jarang ia tunjukkan. Aku butuh saranmu, Diva. Bukan sebagai manajer, tapi sebagai orang yang paling kupercayai. Apa yang harus kulakukan dengan puing-puing ini? Diva mendekat, meletakkan tangannya di bahu Jason. Jangan hancurkan semua, Jason. Ambil bagian-bagian yang jujur dan baik, lalu tingkatkan itu. Tunjukkan pada tim bahwa kau menghargai kerja keras mereka yang selama ini tersembunyi. Bangun kepercayaan, Jason. Jangan tunjukkan pedangmu. Tunjukkan tanganmu yang terbuka. Saran Diva menenangkan Jason. Diva selalu menjadi penyeimbang yang sempurna bagi naluri Jason yang cenderung dingin dan destruktif. Terima kasih,
Diva, kau selalu tahu apa yang harus dikatakan. Kau adalah kompas moral pribadiku. Jason menarik Diva lagi ke pelukannya. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa mengurus perusahaan ini tanpamu sekarang. Saat itu, mereka berdua menyadari bahwa hubungan mereka telah melampaui romansa belaka. Mereka adalah mitra sejati, tidak hanya dalam hati, tetapi juga dalam kekuasaan. Diva, yang dulunya adalah magang yang dibela, kini menjadi penasihat terpenting CEO. Namun, di balik semua kebahagiaan dan keberhasilan internal, mereka tahu bahwa pengungkapan hubungan mereka kepada publik adalah bom waktu. Dunia luar belum siap menerima bahwa Ice King telah jatuh cinta pada seorang manajer divisi yang baru menjabat. Diva memandang Jason. Jason, sampai kapan kita harus merahasiakan ini? Aku merasa seperti hidup di antara dua dunia. Jason tersenyum penuh makna. Tidak akan lama, Diva. Aku sudah punya rencana untuk pengumuman besar. Tapi sebelum itu, aku harus memastikan satu hal. Kau harus tahu bahwa aku akan selalu memilihmu, apapun reaksi dunia. Kau adalah harga yang layak kubayar. 6 minggu berlalu sejak pengangkatan Diva sebagai manajer divisi pemasaran. Di bawah kepemimpinannya, divisi yang tadinya busuk itu kini bertransformasi menjadi unit paling efisien. Diva telah membuktikan dirinya bukan hanya sebagai pahlawan moral, tetapi juga sebagai pemimpin yang cakap, menepis segala keraguan tersembunyi dari para eksekutif senior. Di tengah kesibukan profesional, Jason dan Diva menjalani hubungan rahasia mereka dengan manis dan penuh tantangan. Pertemuan, evaluasi kinerja mendesak, di kantor Jason menjadi ritual harian, dan obrolan rahasia melalui saluran aman Seno adalah benang emas yang mengikat hari-hari mereka. Prioritas utama Jason selama 6 minggu ini adalah menyelesaikan masalah sensitif yang melibatkan Tuan Wicaksono, ayah angkat Diva. Jason tahu, meskipun ia telah menghapus rekaman pemerasan Adit, ia harus membersihkan akar permasalahan di depan Dewan Komisaris. Jason mengadakan rapat tertutup dengan 3 anggota Dewan Komisaris paling senior, termasuk Tuan Wicaksono. Ruangan itu terasa berat, dipenuhi aura kekuasaan dan kerahasiaan. Selamat pagi, bapak-bapak, Jason memulai, nadanya formal dan dingin. Persona Ice King yang lama kembali untuk urusan ini. Saya memanggil Anda ke sini untuk menyelesaikan bayangan yang ditinggalkan Adit. Salah satu anggota dewan, Tuan Halim, angkat bicara. Tuan Jason, kasus Adit sudah ditangani kepolisian. Bukti korupsi Nona Diva sudah menjamin integritas kita. Apalagi yang perlu dibahas? Yang perlu dibahas adalah kelemahan manusia yang dimanfaatkan Adit. Saya memiliki bukti bahwa Adit tidak hanya korupsi, tetapi juga pemeras berantai, jelas Jason. Ia tidak menyebut nama Tuan Wicaksono secara langsung. Adit memanfaatkan kelemahan investasi di masa lalu, termasuk pada salah satu anggota kehormatan kita, untuk menuntut mereka diam dan membiarkannya merusak perusahaan. Jason kemudian menunjukkan data keuangan yang direkonstruksi Seno, yang membuktikan bagaimana Adit memancing beberapa petinggi, termasuk Tuan Wicaksono, ke dalam skema investasi yang merugikan di masa lalu, yang kemudian menjadi senjata pemerasan. Saya tidak akan menoleransi kegagalan Adit. Tetapi saya juga tidak akan menghukum korban Adit. Saya menganggap kasus ini sebagai kerugian internal yang harus segera dilupakan, tegas Jason. Saya sudah mengambil langkah untuk menutup semua celah. Mulai sekarang, setiap investasi pribadi petinggi harus dilaporkan ke komite etik. Kita harus lebih transparan. Tuan Halim dan dewan lainnya mengangguk setuju, terkesan dengan ketegasan Jason dalam membersihkan masa lalu tanpa menimbulkan skandal yang merugikan reputasi. Tuan Wicaksono, yang selama ini diam, menatap Jason dengan mata berkaca-kaca. Ia menyadari, Jason tidak hanya membersihkan namanya, tetapi juga memberinya kesempatan kedua untuk menjunjung etika. Jason telah menggunakan kekuasaannya sebagai perisai, menutupi kelemahannya sebagai pria, semua demi Diva. Setelah rapat bubar, Tuan Wicaksono mendekati Jason. Jason, ia memanggil, suaranya syarat emosi. Kau tidak hanya menyelamatkanku dari Adit, kau menyelamatkanku dari diriku sendiri. Kau melakukan semua ini demi Diva, bukan? Jason tersenyum tipis. Saya menghormati Anda, Tuan Wicaksono. Dan ya, Diva adalah alasan saya ingin perusahaan ini menjadi tempat yang aman. Keberanian Diva adalah aset terpenting yang saya miliki. Tuan Wicaksono menepuk bahu Jason. Kalau begitu, jaga Diva. Dia adalah gadis yang pantas mendapatkan pria yang berani dan jujur. Jangan pernah kau sakiti hatinya. Setelah berhasil mengamankan ayah Diva,
Jason mengalihkan fokusnya pada fase pengumuman hubungan mereka. Ia ingin publik melihat Diva bukan sebagai manajer yang baru diangkat, tetapi sebagai mitra yang setara. Jason memutuskan untuk menggunakan media secara halus, menyiapkan panggung untuk babak terakhir penyamarannya. Jason memulai dengan meningkatkan visibilitas Diva di media bisnis. Ia meminta tim hubungan masyarakat, Humas, untuk menyiapkan artikel tentang kepemimpinan baru yang revolusioner di Adinata Group. Artikel itu menyoroti bagaimana Diva, si magang yang dulunya tertindas, kini membawa perubahan positif yang masif. Salah satu interview yang paling penting adalah wawancara eksklusif Jason dengan majalah bisnis terkemuka. Wartawan, Tuan Jason, Anda dikenal sebagai Ice King, seorang CEO yang fokus pada angka. Apa yang membuat Anda tiba-tiba mengambil risiko besar dengan menyamar sebagai magang? Jason, saya mencari fondasi yang kuat, bukan hanya fasad yang cantik. Dan saya menemukan hal yang tak ternilai. Saya menemukan, di antara semua laporan dan transaksi, ada aset paling berharga perusahaan, integritas yang murni. Wartawan, apakah integritas itu berwujud? Apakah ada seseorang yang mempengaruhinya? Jason tersenyum. Senyum itu hangat, sebuah plot twist emosional di tengah wawancara serius. Jason, tentu saja, integritas itu berwujud. Namanya Diva Anindita, manajer pemasaran yang baru. Ia adalah orang pertama yang membela kebenaran, bahkan saat itu berarti kehilangan segalanya. Keberanian Diva adalah kompas yang menunjukkan bahwa kekuasaan tidak harus dibarengi arogansi. Saya belajar darinya bahwa cinta sejati dimulai dari kejujuran. Wartawan itu tercengang. Jason, yang selalu dingin, kini secara terbuka memuji seorang manajer. Wartawan, itu pujian yang luar biasa, Tuan Jason. Apakah ada hubungan yang lebih dalam antara Anda dan Nona Diva? Jason, hubungan kami sangat dalam. Ia adalah partner bisnis yang paling saya percayai. Saya percaya pada penilaiannya, dan dia adalah orang yang saya mintai saran hampir setiap hari. Anda bisa menyebutnya sebagai perkawinan profesional yang harmonis, yang dibangun di atas fondasi kepercayaan yang diuji di bawah tekanan. Jason menggunakan kata, perkawinan profesional, dengan sangat hati-hati, sebuah kiasan yang cukup kuat untuk memicu spekulasi tanpa harus mengonfirmasi romansa mereka. Ia telah menanam benih kecurigaan yang positif di benak publik. Malam harinya, Jason dan Diva merayakan keberhasilan operasi mereka di apartemen mewah Jason. Pemandangan kota yang gemerlap menjadi saksi keintiman mereka. Kau sangat brilian, Jason. Perkawinan profesional yang harmonis? Diva tertawa, merasa geli dengan istilah yang digunakan Jason. Tentu saja, aku harus membangun narasi. Publik harus melihatmu sebagai mitra yang setara dan tak terpisahkan sebelum mereka melihatmu sebagai kekasihku, kata Jason, memeluk Diva dari belakang, dagunya bersandar di bahu Diva. Aku sudah muak merahasiakannya. Diva, aku ingin dunia tahu bahwa Ice King telah meleleh di tanganmu. Diva membalikkan badan, memeluk Jason erat. Aku tahu, Jason. Aku juga muak harus pura-pura formal. Tapi aku menghargai rencanamu. Kau selalu memikirkan dampaknya. Kau bukan hanya CEO, kau adalah pencipta cerita terbaik. Cerita kita akan segera mencapai klimaksnya. Diva, Jason berbisik di telinga Diva. Aku sudah mengatur semuanya. Besok lusa, kita akan menghadiri acara gala dinner tahunan perusahaan. Aku akan mengundang Tuan Wicaksono. Dan di sana, di hadapan seluruh dewan, kolega, dan media, aku akan mengakhiri penyamaran kita, bukan hanya sebagai magang, tetapi sebagai pasangan. Jason menatap mata Diva. Kau sudah siap, Diva? Siap menjadi pusat perhatian? Siap menjadi Nyonya Adinata? Diva tersenyum. Keberanian yang ia tunjukkan saat membela Jason si magang kini memberinya kekuatan untuk menghadapi tantangan terbesar. Aku siap, Jason. Aku sudah menjadi pahlawan di mata perusahaan. Sekarang, biarkan aku menjadi ratu di hatimu. Malam gala dinner tahunan Adinata Group adalah acara paling bergengsi dalam kalender bisnis. Ballroom hotel mewah tempat acara itu diadakan berkilauan, dipenuhi cahaya lampu kristal dan riuh rendah obrolan para eksekutif dan tokoh-tokoh penting. Atmosfernya terasa seperti panggung perhiasan, di mana setiap orang berusaha bersinar paling terang. Di tengah kemewahan itu, semua mata tertuju pada meja utama, tempat Jason Adinata duduk. Jason, sang CEO, malam ini terlihat sangat berbeda. Ia tidak lagi memancarkan kedinginan. Ia memancarkan ketenangan seorang pria yang damai dengan dirinya sendiri. Di sampingnya, duduklah Diva Anindita. Diva tampil memukau, mengenakan gaun malam yang sederhana namun elegan. Pancaran cahayanya bukan dari pakaian, melainkan dari keberanian dan kebahagiaan batinnya. Ia tidak lagi manajer divisi pemasaran. Malam ini, ia adalah sosok yang tak terpisahkan dari Jason. Tuan Wicaksono duduk di seberang mereka, tersenyum bangga melihat Diva yang kini dihormati, dan Jason yang telah menyelamatkan martabat keluarganya. Bisik-bisik di seluruh ruangan tak terhindarkan. Pertanyaan tentang hubungan Jason dan Diva yang disebut perkawinan profesional oleh media menjadi topik utama. Mereka penasaran, mengapa Jason, si Ice King, hanya menempatkan seorang manajer baru di sisinya. Seno, kali ini dalam balutan setelan tuxedo yang rapi, berdiri diam di sudut, mengawasi semua orang dengan mata tajam, menjadi simbol perlindungan yang nyata. Di tengah acara, setelah hidangan utama, Jason mengambil mikrofon. Suara Jason yang tenang dan berwibawa segera membungkam seluruh ruangan. Selamat malam. Saya berterima kasih atas kehadiran Anda semua malam ini. Jason memulai, tatapannya menyapu seluruh hadirin, sebelum akhirnya berlabuh pada Diva. Beberapa bulan terakhir, perusahaan kita melalui badai yang telah kita atasi. Kita berhasil membersihkan diri dari parasit seperti Adit, dan kita menemukan kembali integritas kita. Jason melanjutkan, berbicara tentang pentingnya etika dan kejujuran, yang menjadi pondasi baru bagi Adit.